Bab 661, semuanya hancur. Akan tetapi, respon Roja hanya berupa tebasan ke arah Aizen. Orang lain mungkin tidak mengetahui trik Aizen, tetapi Roja jelas tentang hal itu, dan lebih jauh lagi, dia tidak berurusan dengan Aizen untuk tes sebelumnya. Melihat pedang Roja bergerak ke arahnya dan merasakan tekanan di baliknya, Aizen tidak berani tersenyum saat dia berubah serius. Dia menggunakan Sunpo untuk menghindari pedang Roja dan meraih pedangnya sendiri, lalu berkata, "Hancur, Kyoka Suigetsu." Uap air tiba-tiba mengepul dari Zanpakuto milik Aizen. Cahaya matahari yang terpantul pada uap air menciptakan kupu-kupu 7 warna yang menari di udara. Pemandangan yang indah ini membuat para wakil kapten dan perwira di kejauhan merasa sedikit tenang. Apakah itu ilusi Zanpakuto milik Kapten Aizen? Sungguh indah. Saya mendengar bahwa kemampuan ini dapat membuat musuh saling membunuh karena ilusi. Aizen hampir menjadi kapten paling populer di Soul Society, karena dia selalu baik hati dan membantu semua orang. Dia bahkan terkadang mengajar di akademi. Melepaskan Zanpakutonya, senyum Aizen hampir membelah wajahnya saat dia merasa nyaman sebelum dia berkata, "Kemampuan Zanpakutoku dapat mengganggu indera orang dengan bantuan refleksi. Anda harus berhati-hati, Kapten Roja." Aizen tampak berbicara, namun dia sebenarnya mengendalikan Kyoka Suigetsu dan berputar mengelilingi Roja serta mengarahkan Zanpakutonya ke leher Roja. Namun, saat ini, Roja langsung menatap tubuh asli Aizen dan mengabaikan ilusi Kyoka Suigetsu. Memantulkan air, kemampuan yang menarik, atau haruskah saya katakan, ilusi yang menarik. Pikiran Aizen bergetar hebat, bahkan jika Roja bisa berhadapan dengan banyak kapten satu demi satu, itu tidak mengejutkan seperti ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mengira musuhnya adalah pantulan dan bahwa itu adalah kemampuan Zanpakutonya, dia jelas tentang kemampuannya yang sebenarnya, yaitu kemampuan untuk mengendalikan kelima indera siapapun yang melihatnya melepaskan Zanpakutonya. Jika dia mau, dia bisa melakukan hal yang sama kepada para kapten menggunakan kemampuan ini. Tetapi, Roja benar-benar melihat ilusi itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, yang membuatnya sangat takut. Bagaimana itu mungkin? Roja melihat sikainya terlepas dan seharusnya sudah jatuh ke dalam ilusi. Hal ini membuat Aizen agak terkejut dan tidak yakin, dia tidak lagi bermain-main dan langsung menggunakan Kyoka Suigetsu pada semua orang yang hadir sebelum menyerang Roja dan menusuknya dengan pedangnya. Namun sebagai balasannya, dia menerima serangan pedang tirani dari Roja. Roja dengan tepat memblokir serangan Aizen, dan sekali lagi, lengan Aizen gemetar karena kekuatan serangan itu. Dia benar-benar bisa melihat menembus Kyoka Suigetsu. Aizen benar-benar terkejut. Bagaimana kau bisa mengetahui keberadaan Kyoka Suigetsuku? Bagaimana kau melakukannya? Aizen merasa seolah-olah rahasia kecilnya telah diketahui oleh Roja dan tidak bisa tenang. Dia menatap Roja dengan berbahaya. Pada saat ini, para kapten dan penonton, bersama dengan Yamamoto, menyadari bahwa mereka sedang melihat ke arah lain dan bukan ke arah Roja dan Aizen. Melihat melalui, Roja menatap Aizen dan berkata dengan nada memerintah, "Tidak, sepertinya kamu salah, aku tidak menyadarinya, aku hanya mengabaikannya." "Apa maksudmu?" Cahaya bersinar di mata Aizen. Roja berkata dengan enteng, "Maksudku, kau seharusnya sudah bisa menebak kemampuan Zanpakutoku sekarang, lagi pula, bukankah kau sudah lama memperhatikannya?" Aizen menyipitkan matanya dan berjalan menuju bayangan itu, dan ekspresinya sulit dilihat. Roja menatap Aizen dan mencabut semua ilusi Kyoka Suigetsu sebelum mengarahkan Sen Maboroshi ke arahnya. Bisakah dia benar-benar mengabaikan ilusi Kyoka Suigetsu? Tidak, sebenarnya Roja benar-benar terperangkap dalam ilusi itu, tetapi dia tidak membutuhkan apapun untuk keluar dari ilusi itu. Lagi pula, pertarungan antar Shinigami sangat bergantung pada tekanan spiritual. Dalam cerita aslinya, tekanan spiritual Aizen sangat tinggi setelah bergabung dengan Hokyoku, yang membuatnya mampu mengabaikan banyak kemampuan kapten. Alasan mengapa Kyoka Suigetsu dapat mengganggu kemampuan Yeweak terutama karena penggabungannya dengan Hokyoku, yang membuat tekanan spiritualnya mencapai tingkat yang mendekati Yeweak. Tetapi Aizen saat ini tidak melakukannya, dan tekanan spiritualnya masih normal. Kyoka Suigetsu miliknya dapat menjebak Roja jika tekanan spiritualnya menembus batasan Shinigami dan Hollow, namun saat ini, Roja bahkan tidak perlu menggunakan Kenbunsoku Haki dan kekuatan lainnya, hanya dengan tekanan spiritual, ia dapat mengabaikan ilusi tersebut. Menghadapi pedang Roja, Aizen tidak dapat melawan seperti yang diharapkan dan langsung terlempar ke gedung yang jauh sebelum terjatuh. Aizen memuntahkan darah sambil memegang dadanya dengan tangannya. Meskipun dia tidak kehabisan tenaga, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Roja saat ini, karena Kyoka Suigetsu tidak berguna melawan Roja. Aizen menggunakan kemampuan Kyoka Suigetsu untuk membuat seolah-olah tekanan spiritual Roja begitu kuat hingga secara paksa menghancurkan refleksi dan mengalahkannya. Bahkan kemampuan Kapten Aizen pun tidak cukup. Sun Sui keluar dari tanah, dan mulutnya masih berlumuran darah dan tersenyum pahit. Mayuri mengerutkan kening saat dia melihat Roja dan kapten lainnya dan tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Kenapa jadi begini? Semua kemampuan ini tidak memberikan efek apapun pada Roja. Kerutan di dahi Mayuri semakin dalam saat ia menatap Roja. Begitu banyak rencana dan kemampuan yang tidak memengaruhi Roja sedikitpun. Detik berikutnya, Roja melangkah dan langsung tiba di samping Mayuri dan membelahnya menjadi dua. Petik 2, petik 2. Mayuri mengeluarkan suara aneh sebelum berubah menjadi kabut ungu. Kabut itu langsung bergerak ke arah Roja dan menyelimutinya. Mayuri muncul di arah lain saat kabut ungu berkilauan di sekelilingnya dan berpikir, racun ini dapat membatasi tekanan spiritual, ini produk baru yang aku buat. Jalan pikiran Mayuri tiba-tiba terhenti. Roja melambaikan lengan bajunya, dan kabut ungu beriak dan mencoba mengikis tekanan spiritual Roja. Ini mungkin berhasil pada Shinigami biasa, tetapi Roja bukanlah Shinigami.
Roja langsung menusukkan pedangnya dan menembus Mayuri, yang kali ini tidak dapat menghindarinya. Anda, sambil memuntahkan darah, Mayuri berpegangan pada dinding dan tidak jatuh ke tanah, tetapi seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar hebat karena memikirkan hal itu. Sebagai seorang ilmuwan gila, ada beberapa hal yang ia takuti, dan kini Roja adalah salah satunya, karena bahkan dengan pikirannya yang penuh perhitungan, ribuan rencana tidak akan dapat mengalahkan Roja sama sekali. Seperti menghadapi dewa yang tak tersentuh. Dia seperti makhluk yang jauh lebih tinggi. Pada saat ini, kedelapan kapten dikalahkan. Bab 662, bagaimana akhirnya? Bab 662, bagaimana akhirnya? Banyak kapten yang tampak sangat menyedihkan saat ini karena mereka berlumuran darah dan hampir tidak bisa berdiri. Kesombongan mereka lenyap dan tergantikan oleh keterkejutan dan keheranan atas kekuatan Roja. Bagaimana dia memperoleh kekuasaan sebesar itu? Baik Zanjutsu, Ho-Ho, maupun Kido, ia menguasai semua aspek. Dua orang yang benar-benar kesal adalah Aizen dan Sun Sui, karena Roja sama sekali mengabaikan kemampuan Sanpakuto mereka. Roja bahkan tidak menggunakan kemampuan Sanpakutonya, dan dia tetap menghancurkan mereka. Dia mengalahkan semua kapten ini tanpa memperlihatkan kemampuan bangkainya. Penonton hanya bisa berspekulasi tentang kemampuan Roja. Mereka mengira dia pasti menggunakan suatu kemampuan, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Aneh ya, bingung ya. Roja melihat sekeliling dan bertanya dengan bangga. Alasan mengapa aku mengalahkan kalian semua dan mengapa kemampuan kalian tidak bisa berpengaruh apa-apa padaku sangatlah sederhana. Itu adalah kemampuan Sanpakutoku. Roja meletakkan Sen Maboroshi di depannya dan berkata, Sanpakuto itu bisa mengabaikan semua aturan dan hukum, yang pada gilirannya akan mengabaikan kemampuan Sanpakuto milikmu, itulah Sanpakuto milikku. Mendengar ini, semua kapten dan lainnya menatap Roja dengan tak percaya. Kali ini, Aizen ikut serta. Dia sudah menduga hal ini ketika Roja mengabaikan ilusi Kyoka Suigetsu, tetapi mendengar hal itu benar adalah hal yang sama sekali berbeda. Abaikan semua kemampuan Sanpakuto. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh Shinigami biasa. Kemampuan ini tidak akan kuat karena meskipun Shinigami ini mengabaikan kemampuan Sanpakuto milik seorang kapten, dia tidak akan mampu melawan seorang kapten. Namun jika ditempatkan di tangan Roja, dengan tekanan spiritual sekuat itu, Zanjutsu di atas segalanya dan penguasaan Kido yang terkuat, ditambah penguasaannya atas Ho-Ho pada dasarnya berarti dia tak terkalahkan. Mendapatkan kemampuan seperti itu tidak terpikirkan, abaikan semua kemampuan Sanpakuto, itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Sun Sui terbatuk keras sambil memuntahkan darah sekali lagi sebelum tersenyum pahit. Pertarungan mereka seperti pertarungan Shinigami biasa dengan kapten, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Terlebih lagi, jika kemampuannya dapat mengabaikan Ryujin Jaka dan Zenkan no Tachi milik Pak Tua Yamamoto, maka mungkin Pak Tua Yamamoto pun belum tentu menang. Sun Sui merasa sangat getir saat ini. Kapten-kapten terhormat lainnya seperti Kuchiki Byakuya dan yang lainnya tidak mau menerima ini, tetapi meskipun begitu, mereka tahu bahwa mereka hancur di bawah kekuatan Roja. Meskipun saya mengharapkan hasil ini, saya tidak menyangka prosesnya akan seperti ini. Unohana menatap bangunan yang hancur sambil tersenyum tipis. Dia melawan Roja 2 kali, dan dia menyimpulkan bahwa Roja bisa menghadapi semua kapten secara bersamaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya dengan begitu mudah dan tanpa usaha. Dia jauh lebih kuat. Soifon menatap reruntuhan itu dengan kagum dan takut. Ia sedikit bingung saat melihat Roja. Tatapan mata Yamamoto dalam dan, pada saat yang sama, tampak serius. Meskipun dia tahu bahwa jika dia dan Roja bertarung, dia tidak akan kalah seperti kapten lainnya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa peluangnya untuk menang sangatlah kecil. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Roja mengatakan kebenaran tentang Sanpakutonya atau tidak. Meski dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap bertanya, apakah itu benar-benar kemampuan Sanpakutonya. Jika tidak, maka Roja terlalu menakutkan. Tiba-tiba, Yamamoto tidak tahu lagi bagaimana menghadapi hal ini. Dia tidak berkata apa-apa sambil menatap Shinigami lainnya. Semuanya terkejut dan tercengang. Mereka tidak tahu penyebab perkelahian ini, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Banyak kapten yang tidak dapat mengalahkan Kapten Roja. Kekuatan semacam ini sangat dilebih-lebihkan. Mengabaikan kemampuan Sanpakuto orang lain, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Kerumunan orang membicarakan hal ini, dan orang yang mengatakan hal ini tidak lain adalah Toshiro Hitsugaya, si jenius kecil yang sudah bisa menggunakan bangkai. Pada saat ini, seluruh tempat dikelilingi oleh Shinigami dari Gotei 13, Omnitsu Kido, dan Corps Kido. Banyak Shinigami bergegas menuju reruntuhan dengan kebingungan dan tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Masalah ini, bagaimana ini akan berakhir? Pikiran ini terlintas di kepala hampir semua orang, baik kapten maupun perwira. Saat ini, Yamamoto masih belum bisa memutuskan, Roja dan para kapten bertarung di Soul Society dan menghancurkan banyak bangunan. Roja bukanlah orang pertama yang menyerang, melainkan Zaraki Kenpachi. Insiden ini bisa menjadi besar dan tetap kecil. Jika dia mau, tindakan Zaraki bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dan jika dia tidak mau, dia bisa membuatnya tampak seperti konflik antar kapten yang menyebabkan kerusakan properti. Masalah ini sulit untuk ditangani, itulah mengapa Yamamoto tidak mengambil tindakan bahkan ketika Unohana menghentikannya. Jika tidak, jika itu merupakan ancaman bagi masyarakat jiwa, Yamamoto akan mengambil tindakan tidak peduli siapa yang menghentikannya. Tetapi Yamamoto sama sekali tidak menduga hasil ini. Dia ragu-ragu apakah dia harus mengakhiri masalah ini sekarang, atau akan membiarkan Sentral 46 yang mengurusinya. Pada saat ini, aura aneh tiba-tiba muncul di langit di atas Soul Society. Bab 663, Pasukan Nol.
Bab 663, Pasukan Nol. Aura aneh tiba-tiba muncul di atas perkumpulan jiwa, aura ini membuat seluruh kapten serentak mendongak. Ini, Yamamoto menyipitkan matanya sedikit saat dia menyadari apa yang terjadi tetapi keraguan masih muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, sebuah pilar raksasa muncul entah dari mana saat gerbang terbentuk di langit. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras saat sesuatu menghantam tanah tak jauh dari semua orang. Mereka turun pada saat itu secara tak terduga. Unohana menatap pilar cahaya raksasa itu dengan heran. Adapun Soifon dan kapten lainnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi dan melihatnya dengan bingung. Hanya sedikit yang mengetahui tentang Divisi Nol, dan para kapten dari klan bangsawan adalah salah satunya. Divisi Zero muncul di Soul Society. Mereka adalah pengawal kerajaan Raja Jiwa, yang melindunginya secara langsung. Pangkat mereka lebih tinggi daripada Gotei 13 dan 46 pusat, dan tidak ada seorang pun dari masyarakat jiwa yang berhak memerintah mereka. Penampilan dan perintah mereka setara dengan keinginan Raja Jiwa. Kehendak Raja Jiwa bersifat mutlak dan tak terbantahkan dalam masyarakat jiwa. Sebagian besar penonton bahkan tidak tahu tentang pasukan Zero, hanya karakter tingkat kapten yang memiliki kualifikasi untuk menghubungi mereka, dan hanya kepala klan bangsawan yang tahu tentang mereka. Misalnya, klan Shiba dapat menolong dan mendukung pasukan Zero dalam hal apapun dan bahkan menerima beberapa misi langsung dari mereka. Saat gerbang terbuka, 5 sosok keluar, di depan berdiri Kapten Regu Zero, Hyosuke. Pasukan Nol, apakah mereka datang untukku? Roja menyipitkan matanya sedikit tanpa bergeming. Jika Sen Mabororsi belum berevolusi ke tahap ke-9, Roja mungkin harus meninggalkan dunia Shinigami untuk sementara. Namun sejak ia berevolusi, ia tidak takut pada mereka atau bahkan Yeweak karena ia sudah memiliki Getsuga Tenso yang abadi. Soifon memandang Hyosuke dan yang lainnya dengan ragu karena dia tidak mengenali satu pun di antara mereka dan tahu bahwa mereka bukan dari generasi ini. Siapa mereka? Pasukan Nol, pengawal kerajaan. Unohana terlihat tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun, namun ia tetap melanjutkan, jangan khawatir, mereka bukanlah musuh, kalian belum lama berada di sini, jadi wajar saja jika kalian tidak mengenal mereka, kalian akan mengenal mereka secara perlahan. Beberapa kapten tua tahu tentang pasukan Zero, tetapi yang muda tidak menyukai Soifon. Namun mata Aizen berbinar sebelum menundukkan kepalanya sedikit untuk menenangkan diri. Salam untuk kalian semua, bolehkah saya tahu apa tujuan Zero Squad datang ke sini? Yamamoto perlahan menyambut kelima anggota itu sebelum bertanya dengan sopan, tetapi ekspresinya tetap sama seolah-olah dia sedang berbicara dengan rekan-rekannya. Faktanya, dia benar, karena selain Hyosuke, yang lainnya lebih rendah derajatnya daripada Yamamoto. Terlebih lagi, Yamamoto adalah Shinigami terkuat 1000 tahun yang lalu, dan dia mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Zero Squad, tetapi dia menolak dan memilih menjadi kapten kepala Gotei 13. Lama tidak bertemu, Gen Ryusai. Hyosuke menyapa Yamamoto. Yo, bajingan Gotei 13mu tidak berbaris untuk menyambut pasukan Nol ketika mereka datang terburu-buru. Kirinji Tenjiro melirik para kapten dan berkata. Garis-garis hitam muncul di wajah para penonton karena mereka mencurigai orang ini. Tubuh Nimaya Oetsu bergoyang mengikuti alunan musik yang dimainkan Sutara Senjumaru sambil melihat para kapten yang terluka dan compang camping dan berkata. Jangan bilang orang itu yang membuat Kapten Gotei 13 terlihat seperti ini. Penglihatan Nimaya jatuh pada Roja yang bersih dan tidak memiliki goresan di sekujur tubuhnya. Para kapten penonton memandang mereka namun memutuskan untuk tetap diam. Soifon memandang kerumunan dan merasakan perbedaan besar antara pasukan Gotei 13 dan pasukan Zero, yang membuat mulutnya berkedut. Skuad Zero sepertinya benar-benar. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lain mencapai telinganya dan membuat jantungnya berdebar cepat. Kamu bersalah karena tidak menghormati Zero Squad. Muncul di belakang Soifon, Kirinji Tenjiro yang berdiri di samping Hyosuke dan yang lainnya secara mengesankan melintas di samping Soifon tanpa dia sadari. Tanpa menghiraukan Soifon yang menegang, Kirinji menatap Unohana dan berkata, lama tidak bertemu, Unohana, apakah kau sudah mempraktikkan teknik penyembuhan yang aku ajarkan padamu? Tentu saja, Unohana bahkan tidak melirik ke arah Kirinji dan menjawab sambil menutup matanya. Melihat Unohana tidak berbicara padanya, Kirinji dengan malas mengabaikannya dan malah mengarahkan pandangannya ke Soifon untuk mendidik dia. Namun baru saja ia hendak mengucapkan sesuatu, Roja yang tak jauh darinya langsung melesat dan muncul begitu saja di samping Soifon. Menakut-nakuti anak-anak tidak baik untuk reputasi pasukan Zero. Petik 2, Kirinji menyipitkan matanya sedikit saat melihat Roja. Dia tidak bisa melihat jalan Roja sebelum dia muncul, jadi itu bukan Sunpo melainkan sejenis gerakan ruang. Soifon yang tadinya kaku, menjadi rileks begitu Roja muncul di sampingnya, tetapi mendengar kata-katanya, dia melotot marah ke arahnya. Kamu anaknya, seluruh keluargamu adalah anak-anak. Kau adalah kepala Kido Korps Kido yang baru, dan juga kapten divisi ke-10, Roja. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Kirinji Tenjiro. Tenjiro tiba-tiba menyapa Roja. Hal ini membuat Unohana sedikit terkejut saat pandangannya bergerak maju mundur antara Roja dan Zero Squad. Pada saat ini, Hyosuke memandang Roja di samping Soifon dan Unohana dan berkata dengan wajah tersenyum. Kami datang mengikuti keputusan Raja Jiwa untuk membawa Ketua Kido Agung dan Kapten Divisi Roja ke-10 saat ini, untuk menerima promosinya ke pasukan Nol. Mendengar hal itu, tak seorang pun berkata sepatah kata pun karena terkejut. Bab 664, Promosi ke pasukan Nol. Bab 664, Promosi ke pasukan Nol. Dipromosikan ke Divisi Nol. Alis Byakuya berkerut karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Hyosuke. Roja benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi anggota Zero Squad.
Para kapten yang mengetahui tentang pasukan Zero sangat terkejut dengan berita ini. Pasukan Nol adalah pengawal kerajaan Raja Jiwa, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari pasukan ini. Dalam Zero Squad, Sutra Senjumaru adalah orang yang bertanggung jawab menciptakan si Hakuso, seragam Shinigami, sementara Nima Yaoetsu adalah orang yang membuat Sanpakuto. Mengapa Roja bisa bergabung dengan kelompok seperti itu? Sebagian besar kapten tidak percaya ini, Aizen adalah yang paling terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Zero Squad akan muncul di sini dan bahkan mempromosikan Roja. Apakah ini akurat, orang yang dipromosikan itu benar-benar Roja? Alis Yamamoto berkerut saat ia bertanya kepada Hyosuke dan yang lainnya. Ini bukan masalah kecil. Bahkan jika ia tahu bahwa Hyosuke tidak akan bercanda tentang hal seperti ini, ia tetap harus memastikannya benar. Dekrit itu dari Raja Jiwa. Tentu saja, kami tidak salah. Hyosuke berkata sambil tersenyum seperti seorang biksu tua dan jujur. Roja tampak heran karena ia mengira pasukan Zero datang untuk menangkapnya atau menghentikan pertarungan atau bahkan menemukan Wandenreich, tetapi betapa terkejutnya ia, mereka malah ingin dia bergabung dengan kelompok mereka. Roja tidak menyangka kalau Raja Jiwa akan mengizinkannya menjadi anggota pasukan Nol, itu tidak mungkin, dia mungkin telah memperlihatkan sebagian kekuatannya, tapi itu tidak membuatnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan Nol. Seharusnya Hyosuke yang paling tahu tentang Roja saat ini. Jadi, Kapten Roja, apa pendapatmu? Hyosuke langsung mengabaikan Yamamoto dan menatap Roja. Tampaknya dia juga dapat menolak promosi tersebut. Dalam sejarah Soul Society, ada 3 Shinigami yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan Zero, yang pertama adalah Yamamoto, yang kedua adalah Kenpachi Kuryashiki, dan yang terakhir adalah Unohana Restu, tetapi ketiganya menolak. Hyosuke tampak jujur, dan sebagainya, tetapi matanya berbinar saat dia menatap Roja bersama anggota lain yang menunggu jawaban Roja. Para kapten yang mengetahui tentang pasukan Zero merasa gembira karena mereka merasa merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi bagian dari kelompok itu. Kapten Gotei 13 mungkin yang terkuat di seluruh Soul Society, tetapi pasukan Zero berada di atas Soul Society, dan hanya terdiri dari 5 orang. Mereka berada tepat di bawah Raja Soul. Tatapan mata penuh kekaguman dan rasa takjub tertuju pada Roja, yang berdiri diam sambil memikirkan hal itu, sebelum mulutnya tersenyum lebar ketika berkata. Karena kamu bertanya, apakah aku punya alasan untuk menolaknya? Perangkap, tidak peduli apa tujuan pasukan Zero, itu tidak masalah. Dirinya saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan Soul Society, Hueco Mundo, dan juga dunia manusia, apa yang harus dia takutkan? Jika pasukan Zero ingin menghadapinya dan mengatur jebakan, dapatkah mereka melakukan sesuatu? Jelas, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Jadi dia mungkin akan berhadapan langsung dengan mereka jika mereka ingin melakukan sesuatu. Alur cerita saat ini sangat berbeda dari aslinya, tetapi Roja percaya bahwa Aizen akan tetap mendapatkan Hokyoku dari Urahara dan menyempurnakan miliknya. Sejak Sen Maboroshi mencapai tahap ke-9, ia tidak berevolusi lagi. Tahap ke-9 benar-benar berbeda dari tahap ke-8. Tidak lagi soal 1+1. Melainkan, ini adalah lompatan kekuatan yang lengkap, dan menjadikan Roja makhluk yang lebih tinggi dari Shinigami biasa. Hampir semua kemampuan tidak lagi bekerja padanya, dan dia dapat mengabaikannya karena tekanan spiritualnya yang kuat. Bahkan jika Soifon memukulnya 2 kali atau bahkan puluhan kali dengan Susume Bashi-nya, Roja akan tetap baik-baik saja karena ia mengabaikan aturan-aturan ini. Ia juga memiliki kemampuan Eternal Getsuga Tenso, yang memiliki kata abadi karena suatu alasan. Artinya tidak pernah berubah, dan tidak ada lagi aturan yang membatasinya sedikitpun. Tetapi jika ia ingin menerobos tahap abadi dan melanjutkan ke tahap berikutnya, ia membutuhkan Hokyoku. Hanya dengan itu dia dapat mencapai alam dan kekuatan yang lebih tinggi. Roja merasa bahwa jika dia mencapai tahap berikutnya, dia akan menjadi makhluk yang sama dengan Raja Jiwa, dan dia akan memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia berskala besar secara langsung seperti ini. Di wilayahnya saat ini, Roja tidak dapat menciptakan dunia besar atau membuat aturan, namun ia dapat mengabaikannya. Kalau pondasi dunia adalah Reishi, maka pondasi Roja itu ibarat minyak, tidak bisa bercampur dengannya. Melihat Roja menerima tawaran itu, Hyosuke tersenyum dan berkata dengan ekspresi jujur yang sama di wajahnya. Bagus, kalau begitu kita bisa kembali ke Istana Raja Jiwa sekarang, selama kamu lulus pemeriksaan, kamu akan menjadi anggota baru pasukan Nol, kamu bisa memanggilku Hyosuke Ichibe. Yang ini Sutara Senjumaru, saya Hikifune Kiryo. 98.775, akhirnya, 4, 3, Nima Yaoetsu. Kirinji Tenjiro. Satu persatu, mereka berlima memperkenalkan diri sambil menatap Roja dengan ekspresi berbeda, namun mereka tetap tersenyum. Tolong jaga aku. Bab 665, menetapkan penerus. Bab 665, menetapkan penerus. Dalam keadaan hancur, Roja menatap Yamamoto dan berkata, jika aku bergabung dengan Divisi Zero, posisi Kapten Divisi ke-10 dan Kepala Suku Kido akan kosong, bukankah aku harus menunjuk penggantinya? Roja menatap perwira dan letnan yang berada di kejauhan saat mengatakan hal ini. Meski Roja belum tentu akan masuk ke dalam pasukan Zero, karena masih ada urusan pemeriksaan atau ujian, namun semenjak Raja Jiwa menentukan kualifikasinya, maka sepanjang sejarah tidak ada seorang pun yang memperoleh kualifikasi untuk bergabung dan tidak lulus ujian. Yamamoto menatap Roja dalam-dalam sebelum berkata, ya. Kalau begitu, saya mengusulkan agar divisi ke-10 diserahkan kepada perwira ketiga, Toshiro Hitsugaya, dan posisi kepala Kido diserahkan kepada perwira Hinamori Momo. Roja bahkan tidak mempermasalahkannya karena ia menominasikannya secara langsung. Toshiro akan membantu alur ceritanya agar sesuai dengan yang diharapkan.
Sedangkan Momo, berkat campur tangan Roja, dia bukan lagi gadis lemah di anime. Dia sudah mempelajari Hado tanda pagar 89 dan Bakudo tanda pagar 87. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari wakil ketua Kido, usia dan bakatnya menutupinya sepenuhnya. Bagus, Yamamoto mengangguk. Mendengar percakapan antara Roja dan Yamamoto, para petugas yang tidak jauh dari situ saling menatap dengan kagum. Matsumoto mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya karena seharusnya dia yang ditunjuk menjadi kapten setelah Roja. Bukankah kapten ditunjuk dari orang yang pangkatnya lebih tinggi, yaitu aku, bukan? Itu karena kamu belum menguasai bankaimu. Toshiro tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata tanpa emosi. Dia hanya menyatakan fakta, tetapi hal itu menyebabkan mulut Rangiku berkedut. Dia hanya menusuknya pada bagian yang sakit. Divisi 0. Toshiro tidak memperhatikan hal lain, karena dia merasa masalah antara Roja dan pasukan Zero bukanlah hal yang sederhana. Pada saat ini, Hinamori, yang tidak jauh darinya, tercengang. Aku, menggantikan Korps Kido. Dia diusir dari tempatnya karena keterkejutannya. Dia mengagumi Roja di atas segalanya, tetapi tidak menyangka dia akan menyerahkan Korps Kido seperti itu. Saat dia mendengar Roja dipromosikan ke pasukan Zero, dia tidak terlalu terpengaruh, tetapi mendengar bahwa Hitsugaya dan dia akan berhasil, Roja membuatnya gemetar. Jika dia dipromosikan menjadi Zero Squad, akankah dia tetap berada di Soul Society? Tentu saja tidak. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang pasukan Zero, dan begitu mereka tiba, para petugas bergosip tentang dari mana mereka berasal. Namun sekarang dia mengerti bahwa pasukan Zero adalah pengawal kerajaan Raja Jiwa, dan mereka tinggal di Istana Raja Jiwa. Itu berarti hampir mustahil bagi mereka untuk selalu datang ke masyarakat jiwa, dan akan sulit untuk bertemu Roja lagi. Saat dia merasa hampir kosong, Roja muncul di sampingnya dengan haori-nya berkibar tertiup angin. Aku menjadikanmu penerus kepala suku Kido karena kapten dan kepala suku Kido itu berbeda. Dengan begitu, kau bisa langsung mengambil alih tanpa masalah. Roja menepuk kepala kecilnya dengan lembut seperti seorang kakak laki-laki dan berkata sambil tersenyum, jika aku ingat dengan benar, Kido tertinggimu adalah Hado tanda pagar 89, sedikit lebih rendah, tetapi kamu dapat menguasai yang tingkat lanjut dengan mudah jika kamu berusaha keras. Selalu junjung tinggi martabat Korps Kido. Kapten Roja. Sejak Roja mendapat jabatannya sebagai Kapten Divisi ke-10, Hinamori akan memanggilnya sebagai Kapten Roja. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, jika kamu masuk ke Divisi 0, kamu tidak akan bisa kembali ke masyarakat jiwa. Siapa yang memberitahumu hal itu? Roja sedikit terkejut saat dia menatap Hinamori sambil tersenyum dan berbalik ke arah Hyosup dan yang lainnya. Pasukan Zero membutuhkan transportasi khusus untuk berpindah dari Istana Raja Jiwa ke Perkumpulan Jiwa, itulah sebabnya mereka tidak dapat berkunjung sepanjang waktu. Namun, Roja sudah memiliki Eternal Getsuga Tenso, yang memungkinkannya untuk mengabaikan aturan. Sekarang, ia dapat menggunakan gerakan luar angkasa jarak jauhnya tanpa masalah atau batasan apapun. Roja sudah meninggalkan koordinat ruang di masyarakat jiwa, jadi selama dia melakukan hal yang sama di Istana Raja Jiwa, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia tidak perlu menggunakan transportasi yang sama seperti pasukan Zero atau memaksa keluar dari tembok istana, yang tidak bisa dilakukannya. Jika kau sudah menyelesaikan urusanmu saat ini, ikuti kami. Hyosup berkata langsung pada Roja. Merah. Senyum jujur di wajah Hyosup membuat Roja merasa sedikit aneh. Namun, Roja tidak peduli dengan detail ini dan mengikuti anggota Zero Squad. Dia mengikuti mereka sampai mereka mencapai tempat aneh yang terkenal. Tempat Shibakukaku. Melihat ini, mulut Roja berkedut saat dia mengerti bagaimana mereka akan kembali ke Istana Raja Jiwa. Mereka akan menggunakan meriam Kukaku. Bab 666, Ujian Pasukan 0. Bab 666, Ujian Pasukan 0. 4 klan bangsawan dan masyarakat jiwa saling terkait erat. Dalam cerita aslinya, klan Shiba dan klan Shihoin mengalami kemunduran. Mungkin itu karena orang-orang di Sentral 46 yang mengendalikan masyarakat jiwa. Roja memandang Kukaku yang tengah mengendalikan meriam dan tak dapat menahan diri untuk berpikir. Siapa saja klan bangsawan, dan bagaimana 46 klan pusat dibentuk? Roja langsung mengabaikan hal ini. Tujuannya jelas. Dia harus mendapatkan Hokyoku yang sempurna, berevolusi ke level ke-10, dan akhirnya, berhadapan dengan Yuah dan melampaui Raja Jiwa. Saat meriam sudah siap, Roja, Hyosup, dan yang lainnya langsung melangkah masuk ke dalam tencuren yang ditempatkan di dalam meriam. Tencuren tampak kecil dari luar, tetapi ada sebuah villa kecil di dalamnya. Berbagai jenis anggur dan makanan dan bahkan bengkel Nimaiya ada di sana. Pergi ke Istana Raja Jiwa bukanlah hal yang mudah, karena mereka harus menembus banyak lapisan ruang yang sangat padat. Tentu saja, bagi Roja saat ini, dia bisa melakukannya dengan mudah tanpa masalah apapun, bahkan jika ruangannya padat dengan reishi. Setelah beberapa waktu, tencuren dikeluarkan dari meriam dan langsung menghilang dari pandangan. Kami tiba di Istana Raja Jiwa. Senjumaru Sutara berkata lembut setelah meletakkan cangkir teh di tangannya, yang membuat mulut Roja terangkat tersenyum. Kalau di luar Unohana terlihat lembut, tetapi di dalam hatinya dia adalah gadis berdada hitam, maka Senjumaru Sutara berdada hitam sepenuhnya. Kita akhirnya sampai. Roja tersenyum. Dia mengobrol dengan Senjumaru Sutara sepanjang jalan, sedangkan yang lainnya hanya menanyakan beberapa hal, terutama tentang tekanan spiritualnya. Para kapten mungkin tidak dapat merasakan tekanan spiritual khusus Roja, tetapi bagi pasukan Zero yang menghadapi Yuah dan dekat dengan Raja Jiwa, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Mereka merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan Raja Jiwa, tetapi sedikit berbeda. 6 orang keluar dari tencuren satu demi satu.
Mereka berada di dalam koridor Istana Raja Jiwa yang sangat dihias sedemikian rupa sehingga dunia Naruto dan One Piece pun jauh lebih rendah dari ini. Ukuran istana itu tidak lebih kecil dari seluruh perkumpulan jiwa, tetapi tidak ada penghuninya. Di ujung tempat ini, yang terlihat hanyalah kegelapan dan tidak ada yang lain. Jika seorang Shinigami biasa jatuh dari tempat ini, kemungkinan besar ia akan terbakar habis oleh ruang padat di sekitarnya. Di udara, 6 bangunan aneh melayang. 5 di antaranya memiliki lingkaran kecil di sekitar bangunan terakhir, dan masing-masing tampak milik seseorang. Seolah-olah bangunan di tengah adalah matahari, dan yang lainnya adalah planet yang mengorbit di sekitarnya. Namun, sementara Roja menghargai pemandangannya, kata Hyosuke. Shinigami biasa tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini tanpa memiliki kualifikasi. Namun, orang-orang yang memenuhi syarat selalu orang-orang yang membuat sejarah dalam masyarakat jiwa. Anda adalah orang seperti itu dengan pedang Anda Sen Maboroshi dan tekanan spiritual khusus Anda. Ucap Hyosuke membuat Roja menghentikan langkahnya. Benarkah begitu? Roja perlahan berbalik dan menatap kelima anggota pasukan Zero sebelum matanya tertuju pada Hyosuke. Hyosuke tahu tentang tekanan spiritualnya dan tahu tentang Sen Maboroshi, yang mengejutkan Roja, tetapi dia tetap menduganya. Lagi pula, Hyosuke adalah orang yang menamai semua hal di dunia ini. Dia bahkan tahu nama setiap Zanpakuto yang ada. Dengan kata lain, ketika Roja, Hyosuke tidak tahu tentang Sen Maboroshi, tetapi saat ia datang ke dunia ini, namanya langsung muncul di kepalanya. Memang, dengan kemampuan Sen Maboroshi dan tekanan spiritual Roja, dapat dikatakan bahwa ia membuat sejarah. Apakah kamu ingin tahu apa saja ujian Zero Squad? Nimaya tiba-tiba tersenyum sambil menatap Roja. Roja tidak menanggapi. Pada saat berikutnya, Nimaya mengeluarkan Zanpakutonya dan menusuk langsung ke arah Roja. Tekanan spiritual Nimaya jauh di atas level kapten. Kekuatannya jauh di atas kapten. Namun untuk mengatasinya, Roja langsung memegang pedangnya dan menangkisnya. Zanpakuto milik Sen Maboroshi dan Nimaya bertabrakan di udara dan menyebabkan petir menyambar secara tiba-tiba. Namun itu belum berakhir, Zanpakuto milik Nimaya tiba-tiba hancur saat orang itu sendiri mundur beberapa langkah. Bagus, Nimaya menatap Zanpakuto di tangannya namun tidak berteriak marah, sebaliknya, dia malah takjub. Akhirnya semua anggota mengambil posisi masing-masing dengan Roja di tengah karena pertarungan akan segera dimulai. Bab 667, Roja melawan pasukan 0. Bab 667, Roja melawan pasukan 0. Setelah berhasil memblokir Nimaya Oetsu, Roja menghadapi keempat lawannya. Yang pertama bergerak adalah Hikifune Kiryu. Kiryu adalah seorang wanita gemuk, lemak berlebih di tubuhnya menahan tekanan spiritualnya, dan jika dia mengonsumsi terlalu banyak, dia akan berubah menjadi cantik. Kandang kehidupan. Kiryu berkata dalam hati, dan kayu mulai merangkak keluar dari tanah dengan suara kakak. Kemampuan ini menyerupai pelepasan kayu milik Hashirama. Dalam beberapa saat, Roja terpenjara di tengah sangkar yang terbuat dari kayu. Kayu itu menyerap kekuatan spiritual dan vitalitas Kiryu, yang membuatnya terbiasa memakan kekuatan spiritual dan dapat menelan serangan apapun yang dibuat darinya. Kayu itu bahkan lebih kuat dari Bakudo Tanda Pagar 99. Segera setelah dia dipenjara, Senjumaru Sutara melakukan suatu gerakan. Wanita cantik yang mengobrol dengan Roja dalam perjalanan mereka ke sini. Anggota tubuh buatan tiba-tiba muncul dari punggungnya, dan masing-masing lengannya memegang jarum jahit. Dia langsung mengarahkan jarum-jarum itu ke arah sangkar kehidupan. Namun anehnya, tidak ada satupun jarum yang melesat ke arah Roja, sebaliknya, jarum-jarum itu tertanam di dalam sangkar kehidupan. Saat jarum-jarum itu mendarat, sebuah hubungan aneh terbentuk di antara mereka melalui berbagai benang sebelum mereka mulai menarik satu sama lain. Benang vakum. Postur tubuh Senjumaru Sutara tenang dan anggun. Tidak ada niat membunuh di matanya seolah-olah dia hanya sedang membuat sepotong pakaian. Dengan jentikan pergelangan tangannya, benang sutra langsung saling menarik ke arah Roja dengan harapan bisa memotongnya. Melihat benang sutra itu, ekspresi Roja tidak berubah sama sekali. Dia hanya melangkah maju dan berkata, "Ini tidak ada artinya." Aura mengerikan langsung meledak keluar dari Roja, menyebabkan benang di sekelilingnya jatuh. Ini bukanlah aura, sikap Roja, namun sebenarnya tekanan spiritualnya yang mendominasi tekanan spiritual setiap Shinigami lainnya. Sekalipun Zero Squad lebih kuat dari Shinigami lainnya, hanya Hyosuke yang memiliki tekanan spiritual di atas Shinigami normal di sini. Roja tidak berhenti saat ia langsung mengayunkan Sen Maboroshi di tangannya dan memotong Cage of Life. Bahkan jika itu lebih kuat dari Bakudo Tanda Pagar 99, itu tidak berarti apa-apa bagi pedangnya. Melihat Roja dengan mudah mematahkan blokade dan serangan mereka, Kiryu dan Senjumaru masing-masing mengambil napas dalam-dalam. Tetapi saat ini, Tenjiro sudah merencanakan serangan berikutnya dan bergegas maju. Neraka tulang putih, neraka kolam darah. Tenjiro telah sampai pada kesimpulan bahwa serangan dengan tekanan spiritual tidak akan berhasil pada Roja, jadi dia menyerang menggunakan metode lain. Serangannya mengandung elemen lain. Serangan itu menimpa Roja dan juga datang dari sisinya, dia terkepung sepenuhnya. Unsur yang ditambahkan adalah air penyembuh yang dapat menyembuhkan luka apapun dengan sangat cepat, dan jika orang yang terkena, orang tersebut tidak terluka, itu akan mempercepat pembelahan sel mereka dan menyebabkan tubuh mereka bernanah. Namun, Roja hanya mengangkat Sen Maboroshi dan mengucapkan satu kata. Es. Dalam sekejap, kekuatan dingin menyebar ke seluruh tempat. Itu bukan sekadar dingin yang dapat membebaskan air, tetapi dingin yang bahkan dapat membebaskan ruang secara langsung, memaksa air dan darah penyembuh membeku menjadi balok es. Dengan evolusi Sen Maboroshi, Roja tidak perlu lagi menggunakan nama Zanpakuto lain untuk menggunakan skill mereka. Dia bisa menggunakan berbagai skill tanpa perintah aktivasi.
Bahkan bangkai ganda dan rangkap 3 dapat digunakan secara instan. Air mata airku, membeku. Melihat mata airnya membeku, Tenjiro menahan napas karena terkejut. Meskipun mata airnya tidak sepanas Zankan no Tachi, tapi sangat panas. Untuk membekukannya dalam sekejap, kemampuan es ini mungkin bahkan lebih kuat dari Ryujin Jaka milik Yamamoto atau bahkan lebih kuat. Tanda seru tanda seru tanda seru. Tiba-tiba bongkahan es itu pecah, memperlihatkan Roja yang duduk di belakangnya dengan pedang terentang. Senri Sutenso, Hyosuke mengangkat tangannya, dan telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas kepala Roja dan turun untuk menghancurkannya. Tekanan spiritual Roja meledak saat ia menyerang telapak tangan itu dengan pedangnya. Begitu keduanya bertabrakan, batu-batu berterbangan, dan guntur menggelegar di pintu masuk istana Raja Roh. Ambil ini, Tenjiro, Nimaiya, dan Hyosuke menyerang Roja bersama-sama dalam formasi segitiga dengan senjata yang berbeda di masing-masing tangan. Roja tidak minggir atau mundur, ia langsung menyambut serangan mereka tanpa rasa takut. Wah! Ketiga serangan itu kena, dan tanah di bawah Roja retak ke segala arah menyerupai jaring laba-laba. Karena mereka berasal dari Regu Zero, mereka berada di level Kapten Ultra, jadi jika Kapten biasa menerima serangan saat ini, tengkoraknya akan retak. Akan tetapi, meski begitu, mereka tidak dapat melukai Roja sedikit pun, karena tekanan spiritual mereka mungkin menyerupai air, tetapi tekanan spiritualnya sudah merupakan es padat. Bab 668, Kuas Hyosubes. Bab 668, Kuas Hyosuke. Menghalangi serangan gabungan dari 3 orang, tubuh Roja tidak gemetar, dan dengan dengungan dingin, Roja mengerahkan kekuatannya menggunakan Sen Maboroshi untuk memukul mundur ketiga orang itu. Nimaiya dan yang lainnya tidak menyangka Roja akan mempunyai kekuatan sebesar itu dan hanya bisa mundur karena mereka tidak siap menghadapi ledakan kekuatan seperti itu. Kekuatannya, aneh sekali. Senjumaru dan Kiryu melihat ini dan terkejut. Mereka tahu bahwa Roja kuat, tetapi tidak sampai sejauh ini. Dia tidak melawan Kapten Gortei 13. Dia melawan Zero Squad, yang dipercaya untuk menjaga Raja Jiwa. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih tinggi dari seluruh Gotei 13. Satu orang dan satu pedang mampu mengusir Hyosuke dan 2 orang lainnya. Tekanan spiritualmu benar-benar menciptakan sejarah, selain Raja Jiwa, tidak ada seorang pun yang memiliki tekanan spiritual sekuat itu. Hyosuke menatap Roja dengan elegan, tidak ada emosi yang terlihat dari matanya, tetapi dia merasa bisa melihat kedalaman hati seseorang. Saat dia mengatakan ini, dia memegang kuas raksasanya dan melanjutkan, pedangmu tidak bisa dipotong. Dengan kuasku, tapi yang kupotong adalah nama pedangmu, dan hanya Maboroshi ilusi atau imajiner. Saat Hyosuke mengatakan ini, dia dan Roja merasakan kekuatan pemerintahan dunia menekan Sen Maboroshi. Kekuatan ini menekan kekuatan Sen Maboroshi dan mempertahankannya pada 50%, dan Roja tidak bisa lagi menyebut nama Sen Maboroshi, dan hanya bisa menyebutnya Maboroshi. Roja melirik Hyosuke dengan acuh tak acuh dan meletakkan pedangnya di depannya. Kau memang bisa memotong nama, tapi kau tidak bisa memotong sanap kuto milikku. Bahkan jika kau yang tertua di pasukan Zero, itu tidak berguna di hadapanku. Begitu dia mengatakan ini, tekanan spiritual Roja melampaui batasan Shinigami menjadi sesuatu yang dapat membuang aturan dan secara paksa menghancurkan kekuatan yang memotong nama Sen Maboroshi menjadi 2. Kalau dia ada di tahap ke-8, dia mungkin akan mengalami beberapa kesulitan dalam melepaskan diri dari ikatan yang dipasang Hyosuke ini, tapi di tahap ke-9, itu bahkan tidak sulit. Roja memahami sesuatu saat dia mematahkan penindasan Hyosuke, kuasnya bukanlah Sanpakuto. Walaupun dalam cerita aslinya tidak disebutkan dari mana asalnya, Roja yakin kalau itu sudah tercipta sebelum Asaushi dan Sanpakuto tercipta, dan dalam konfrontasi ini, Roja jelas merasa kalau itu bukan milik Shinigami, tapi sebenarnya, itu menyimpan kekuatan Raja Jiwa. Atau lebih tepatnya, Raja Jiwa memberi Hyosuke kekuatan untuk memerintah apapun yang berwarna hitam. Yang berarti kekuatannya setara dengan seluruh Shinigami. Dia memang sekuat itu. Akan tetapi saat ini, Roja berada di atas segala Shinigami, dan kekuatannya dapat mendominasi segala Shinigami. Selama Raja Jiwa tetap bersikap menyendiri seperti sekarang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghadapinya. Jika Hyosuke dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan dari Raja Jiwa, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawannya. Jika kamu punya trik lain, kamu bisa menggunakannya. Setelah menghancurkan belenggu yang dipasang Hyosuke pada Sanpakutonya, Roja samar-samar menatap ke arah kelima orang itu seolah-olah dia tidak menatap mereka. Dalam pertarungan ini, sebagian besar perhatian Roja tertuju pada istana Raja Jiwa atau lebih tepatnya Raja Jiwa itu sendiri. Akan tetapi, dia tidak mendeteksi adanya perubahan pada Raja Jiwa. Wah, kau bahkan bisa lepas dari belenggu brusku. Mata Hyosuke berkilat kaget namun tidak berkata apa-apa lagi. Nimaiya dan yang lainnya saling berpandangan, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan memegang senjata mereka masing-masing. Lengan kayu Senjumaru tiba-tiba menghilang sebelum dia berjalan menuju Roja dan tersenyum, "Selamat, kamu lulus ujian Zero Squad." Ujian Zero Squad hanya menerima satu serangan dari semua anggota Zero Squad. Kiryu menjelaskan. Kekaguman tampak jelas di matanya. Roja belum menerima kekuatan Raja Jiwa, namun dia melawan mereka berlima dan masih memiliki keuntungan. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Benarkah begitu? Roja memandang anggota Zero Squad dan tidak melihat adanya tipu daya, tetapi kalaupun ada, itu tidak masalah. Pertarungan itu memang hanya satu serangan masing-masing, dan tidak ada niat membunuh dalam satu pun pukulan. Terlebih lagi, pertarungan semacam itu akan membuat para anggota baru merasakan kekuatan yang dimiliki anggota lainnya sekaligus merasakan kekuatan Raja Jiwa. Namun dalam keseluruhan pertarungan, Hyosuke tidak memperlihatkan kekuasaannya terhadap apapun yang berwarna hitam, yang merupakan salah satu kekuatannya yang terkuat.
Jika Bruce benar-benar dapat menekan Sen Maboroshi, pertarungan mungkin akan berubah menjadi pertempuran berdarah. Hanya ada 5 orang di Zero Squad, tetapi mereka menyembunyikan begitu banyak trik, tidak heran jika pengawal Yue kesulitan melawan mereka. Roja melontarkan komentar sinis. Sebenarnya Roja bertanya-tanya tentang tujuan Hyosup dan Raja Jiwa yang tidak muncul setelah pertarungan ini. Jika kekuatan penamaan Hyosup dan pemerintahannya atas warna hitam tidak berhasil pada Sen Maboroshi, dia tidak sekuat Nimaiya dan yang lainnya di mata Roja. Adapun Raja Jiwa, kalau Raja Jiwa itu memang bermusuhan dengan Roja dan yakin bisa mengalahkannya, dia pasti sudah melompat untuk membunuhnya sekarang juga. Itu artinya, dia tidak bermusuhan dengan Roja, atau sama seperti cerita aslinya, dia baru saja mati, atau dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Roja. Bab 669, menunjukkan niat baik. Bab 669, menunjukkan niat baik. Setelah Roja lulus ujian tersebut, sikap Kirinji Tenjiro berubah saat dia tersenyum pada Roja. Selamat telah resmi bergabung dengan kami, jika kamu mau, kamu bisa bergabung denganku untuk berendam di sumber air panas. Yah, kau juga harus membawanya ke kolam jiwa. Kiryu menepuk bahu Tenjiro dan tertawa. Oh, aku hampir lupa. Aku ingin sekali mendengar pendapatnya tentang sumber air panasku. Tenjiro tertawa, lalu menunjuk ke arah kota-kota yang melayang di langit dan berkata, masing-masing anggota Zero Squad akan menerima kotanya sendiri untuk dibangun sesuai keinginannya. Kalau begitu, saya akan memeriksanya. Sosok Tenjiro berkelebat saat ia melangkah dan langsung muncul di langit di depan kotanya sendiri. Setelah Tenjiro pergi, Nimaiya tiba di samping Roja dan menatap Zanpakuto-nya dengan sungguh-sungguh. Dia ingin meminta Roja untuk memberinya Sen Maboroshi agar dia bisa mempelajarinya namun dia urungkan niatnya, aku tidak menyangka kalau Zanpakuto yang aku ciptakan bisa berevolusi sampai sejauh ini, kalau kamu tertarik dengan Zanpakuto, kamu bisa mengunjungiku di Istana Phoenix. Nimaiya berkata sambil menunjuk ke kotanya sendiri. Tentu saja, Roja menjabat tangannya, dan Sen Maboroshi menghilang. Ia tidak tertarik pada sumber air panas, tetapi ia tertarik pada proses penempaan Zanpakuto. Jika Asoshi adalah esensi yang dipengaruhi oleh jiwa untuk membentuk Zanpakuto, maka Zanpakuto miliknya juga harus dipengaruhi oleh Hokyoku selain jiwa Roja. Nimaiya pun pergi, Hyosup, Kiryu, dan Senjumaru tetap tinggal. Setelah beberapa saat, Hyosup berkata kepada mereka. Kalian harus pergi, aku harus menemui Raja Jiwa. Aku serahkan pembangunan kembali tempat ini kepada kalian berdua, dan jangan lupakan kolam jiwa dan seragamnya. Oke, ini hanyalah masalah sepele, kami akan mengurusnya. Senjumaru dan Kiryu menanggapi masing-masing. Hyosup tersenyum jujur dan mengangguk pada Roja, lalu pergi sebelum Roja sempat bereaksi. Roja menatap Hyosup dengan tajam sebelum berbalik ke arah Kiryu dan Senjumaru. Baiklah, aku bisa memperbaiki tempat ini sendirian, kau saja yang melakukannya, kata Kiryu sambil tersenyum licik sambil menatap Senjumaru. Senjumaru mengangkat tangannya untuk menutupi separuh wajahnya sementara matanya bersinar terang sebelum berbalik dan menatap Roja dengan senyum tipis dan berkata. Kalau begitu, ikutlah denganku. Senjumaru menunjuk jarinya, dan sebuah papan kayu terangkat di bawah kakinya dan Roja sebelum terbang menjauh. Mereka terbang menuju kota luar Istana Raja Jiwa, prajurit berbaris rapi, dan anggota pasukan Zero manapun dapat memerintahkan mereka untuk bertarung secara langsung. Tempat ini sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar dari Soul Society. Dalam cerita aslinya, Sun Sui pernah mengatakan bahwa tembok yang disusupi Kurosaki Ichigo dan yang lainnya sebanding dengan tembok yang melindungi Istana Raja Jiwa. Akan tetapi, yang ada di depannya lebih besar dan tampak lebih kuat serta lebih tua daripada yang ada di Soul Society. Setelah beberapa saat, Senjumaru menatap Roja, yang masih agak acuh tak acuh dan terkekeh pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan dan berkata. Masih marah dengan apa yang baru saja terjadi. Aku seharusnya minta maaf, masalah ujian seharusnya sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi pendeta itu menyuruh kami untuk tidak melakukannya. Mendengar kata-kata itu, mata Roja berbinar, karena dia sedikit terkejut. Senjumaru tidak hanya meminta maaf padanya. Dia sedang menceritakan sebuah rahasia. Meskipun Roja sudah menduga bahwa ujian itu tidak boleh dimulai begitu tiba-tiba dan tahu bahwa Hyosup ada di balik ini, itu menjelaskan mengapa yang lain menunjukkan niat baik setelah ujian itu. Tidak apa-apa, lagi pula ini hanya ujian. Roja melambaikan tangannya pelan. Senjumaru tersenyum tipis dan mengendalikan papan kayu itu agar melambat dan turun dari langit. Senjumaru mengangkat tangannya dengan hati-hati dan mengarahkan jarinya ke arah pusat kota. Itulah kolam jiwa. Setiap anggota Zero Squad dapat masuk dan keluar dari Istana Raja Jiwa karena tulang-tulang kami dimodifikasi dengan kekuatan Raja Jiwa, yang juga dikenal sebagai kunci raja. Fungsi utama kolam jiwa adalah untuk membentuk kembali tulang-tulang. Mendengar perkataan Senjumaru, Roja langsung mengerti kegunaan kolam jiwa. Tentu saja, dia tidak memerlukan kunci raja untuk masuk dan keluar dari Istana Raja Jiwa, tetapi dia ingin merasakan sendiri kekuatan Raja Jiwa. Adapun pembentukan ulang tulangnya, itu hanya lelucon baginya. Dengan keadaan Getsuga Tenso yang abadi, bahkan kekuatan Raja Jiwa tidak akan mudah menyerang tubuhnya. Mustahil baginya untuk membentuk ulang tulangnya. Bab 670, Kekuatan Alam Abadi dan Raja Jiwa. Bab 670, Kekuatan Alam Abadi dan Raja Jiwa. Salam, Tuhan. Ketika Senjumaru mendarat bersama Roja, semua prajurit berlutut dan memberi hormat dengan lesu. Para prajurit tersebut berada di bawah komando anggota Regu Zero, dan masing-masing diberi prajurit yang bermukim di kota mereka sendiri. Ini adalah penguasa baru, kata Senjumaru sambil melambaikan tangannya. Para prajurit berdiri sambil tersenyum pada Roja dan berkata, ngomong-ngomong, setiap kota diberi nama oleh pemiliknya, apakah kamu punya nama yang bagus?
Sebuah nama. Roja menyentuh dagunya sejenak sambil memikirkan nama-nama itu. Phoenix, Kilin, setelah memikirkan beberapa nama, ia memutuskan satu nama. Istana Abadi. Nama yang bagus. Senjumaru memujinya dan menuntun Su Xiao menuju bangunan seperti altar. Bangunan ini sangat tinggi, tetapi di dalamnya hanya ada kolam kecil. Itu bukan air mata air, tetapi zat seperti awan di dalam kolam kecil, yang menjadi alasan mengapa anggota skuad Zero lebih kuat dari Shinigami biasa. Apakah ini kekuatan Raja Jiwa? Roja menatap kolam dan bergumam. Tanpa rasa takut, Roja langsung melangkah masuk ke dalam kolam. Begitu dia melangkah masuk, tekanan yang mengerikan menimpa tubuh Roja, menyebabkan haorinya hancur. Jadi ini adalah kekuatan Raja Jiwa. Kekuatan ini lebih tinggi dari kekuatan spiritual. Ini seperti perbedaan antara cakra alam dan cakra normal di dunia Naruto. Energi ini mencoba menyatu dengan tubuh Roja, dan bahkan dengan kondisinya saat ini, Roja hanya mampu menghindari energi tersebut, bukan mengalahkannya. Kekuatan ini memang dapat menciptakan seluruh dunia Shinigami. Jumlahnya cukup untuk banyak kata. Namun, Roja masih bisa mengatakan bahwa kekuatannya tidak jauh dari kekuatan Raja Jiwa. Namun, jalan mereka berbeda. Keadaan abadi Roja melambangkan kekekalan. Sementara kekuatan Raja Jiwa melambangkan penciptaan dan perubahan. Roja sedikit menurunkan pertahanannya dan membiarkan sebagian kekuatan Raja Jiwa masuk ke tubuhnya. Begitu kekuatan itu masuk, energinya sendiri akan membungkusnya dan menganalisisnya dengan hati-hati. Meskipun esensinya hampir sama, perubahan bentuknya sangat sulit dipahami. Roja menganalisis kekuatan itu dan mengambil keuntungan darinya. Kekuatannya sendiri lebih lemah, tetapi setelah menghancurkannya, dia mengalahkannya. Yang tidak dia pahami adalah bagaimana aturan berubah menjadi tekanan spiritual dan dari tekanan spiritual menjadi aturan. Roja tidak mencoba lagi untuk mengambil sedikit kekuatan Raja Jiwa, melainkan dia menatap ke arah Istana Raja Jiwa dengan ekspresi termenung. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Raja Jiwa. Kekuatan Raja Jiwa dan alam abadi, kedua kekuatan ini dikuasai oleh Raja Jiwa, dan dia dapat dengan bebas berganti di antara keduanya. Kata penguasaan bukanlah kata yang terbaik, dalam kasus ini, kendali mutlak lebih tepat untuk menggambarkannya. Bagi Roja, dia hanya memiliki kekuatan alam abadi. Dia tidak dapat mengubah kekuatan itu menjadi kekuatan Raja Jiwa, apalagi beralih di antara keduanya dengan bebas. Disinilah letak kesenjangan di antara mereka. Setelah mendapatkan Hokyoku, aku bisa menguasai kekuatan itu. Roja mengerti bahwa dia akan memperoleh kekuatan itu ketika dia mendapatkan Hokyoku. Dia bahkan dapat melampaui Raja Jiwa saat itu. Hokyoku dan Sen Maboroshi lahir di dunia Shinigami, dan setelah mereka berevolusi, kekuatan yang dikandungnya akan cukup untuk mencapai kekuatan Raja Jiwa dan melampauinya. Itulah sebabnya Aizen hanya dengan Hokyoku ingin menggantikan posisi Raja Jiwa. Tapi itulah batasnya Hokyoku. Ia tercipta di dunia Shinigami, dunia yang diciptakan oleh Raja Jiwa, artinya ia tidak akan mampu melampaui Raja Jiwa. Namun Roja bukan dari dunia Shinigami. Aizen tidak mampu melampaui Raja Jiwa, Hokyoku dan Sen Maboroshi juga tidak bisa, tetapi Roja sendiri dapat mencapainya. Jiwa Roja tidak diciptakan oleh Raja Jiwa, dan ia bahkan memiliki buah cakra dari dunia Naruto, yang membuatnya memenuhi syarat untuk melampaui Raja Jiwa. Jalan yang akan ditempuhnya jelas baginya. Saya hanya perlu menunggu Hokyoku selesai. Mata Roja berbinar penuh harap. Inilah jalan yang akan ditempuhnya, jalan untuk melampaui segalanya. Tak seorang pun dapat menghentikannya dari tujuannya, baik Aizen, Hyosuke, maupun Sang Raja Jiwa. Mengambil napas dalam-dalam, Roja perlahan menenangkan diri sebelum mengangkat kakinya dan keluar dari kolam. Tetapi sesaat kemudian, ekspresinya menjadi canggung, mulutnya berkedut. Dia lupa bahwa pakaiannya hancur saat dia memasuki kolam. Dia dengan cepat berkonsentrasi dan menggunakan tekanan spiritualnya untuk menciptakan haori untuk menutupi dirinya lalu menatap Senjumaru. Senjumaru menatap Roja dan mencibir, menyebabkan garis-garis hitam terbentuk di atas kepala Roja sebelum dia berkata. Sebenarnya, kamu tidak perlu menutupi dirimu. Orang ini bertanggung jawab untuk menciptakan semua haori Shinigami, termasuk seragam Zero Squad. Sekarang, aku tidak perlu mengukur ukuranmu karena aku sudah cukup melihatnya. Kolam itu tidak dalam, tetapi tekanannya terlalu kuat untuk dilawan oleh Shinigami biasa manapun. Jika seorang Shinigami normal terjatuh, bahkan seorang kapten, tubuhnya akan cepat runtuh dan kemudian harus dibangun kembali dari awal. Namun, Roja yang berada dalam kondisi Getsuga Tensou abadi hanya merasakan tekanan saja, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Bab 671, Hidup Puas. Bab 671, Hidup Puas. Apakah saya harus telanjang agar Anda bisa mengukur tubuh saya? Roja menatap Senjumaru dengan garis-garis hitam di atas kepalanya. Senjumaru tersenyum gembira dan menjawab, jika kamu tidak mau, aku dapat memperkirakan ukuranmu secara akurat dan seragamnya akan 99% pas. Menyebutkan bagian perkiraan, garis hitam Roja menebal karena dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Roja tidak menderita kerugian apapun, jadi dia melengkungkan bibirnya sambil tersenyum dan melemparkan kecelakaan ini ke belakang kepalanya. Namun kali ini, Senjumaru menatap Roja dengan aneh, karena Roja tidak terlihat berubah sama sekali setelah masuk ke dalam kolam. Kamu baik-baik saja, apakah ada kecelakaan yang terjadi? Roja menatap Senjumaru sebelum berkata, tidak, aku merasa baik-baik saja. Senjumaru menatapnya dengan aneh, tetapi karena dia mengatakan tidak ada yang salah, dia tersenyum dan berkata, silakan ikut denganku. Di titik tertinggi Istana Raja Jiwa, tak seorang pun bisa masuk karena tempat itu merupakan kediaman Istana Raja Jiwa, bahkan pasukan nol pun tak bisa masuk begitu saja kalau tidak dipanggil.
Hyosuke berdiri sendirian, menatap tajam ke arah Roja yang keluar dari kolam. Kekuatan Raja Jiwa tidak bisa menyerang tubuhnya. Mata Hyosuke tidak lagi jujur. Sebaliknya, ia tampak suram dan menakutkan. Warna hitam di matanya menghilang dan hanya tersisa warna putih. Kolam jiwa berisi kekuatan Raja Jiwa dan berada di bawah kendalinya. Benar-benar tidak bisa masuk ke tubuhnya, sungguh disayangkan. Aku terlambat menemukannya. Setelah ini, mata Hyosuke kembali normal setelah dia menutup matanya dan mendesah. Saat Roja dan Senjumaru pergi, mereka langsung pergi mengambil seragam Roja dari tempat Senjumaru sendiri. Lemari pakaiannya sangat besar dan berisi pakaian-pakaian berkualitas tinggi. Roja mengambil Haori baru dan memakainya. Apakah itu cocok? Senjumaru berjalan dari samping dan dengan lembut bertanya pada Roja sambil menyiapkan cermin agar dia bisa melihatnya. Roja merapikan kerah bajunya sebelum berkata, sempurna. Seragam pasukan Zero berbeda dengan Haori milik Kapten, seragamnya kurang mewah dan lebih sederhana. Namun di bagian belakang, huruf-hurufnya bukan 1, 2 atau 3, melainkan angka lain dari Gotei 13. Sebagai gantinya, simbol pengawal kerajaan menggantikannya. Mendengarmu mengatakan itu sempurna benar-benar membuat wanita ini senang dan tersanjung. Senjumaru tersenyum tipis dan berkata, istanamu sudah siap. Saat keluar, Roja dan Senjumaru melihat ke istana Raja Jiwa dan mendapati 6 kota, bukan 5, melayang di langit. Roja menatap kotanya sendiri di langit sebelum melihat ke arah istana Raja Roh dan berkata kepada Senjumaru. Karena aku anggota baru Zero Squad, bukankah aku perlu mengunjungi Raja Jiwa? Anggota baru tidak dapat mengunjungi Raja Jiwa kecuali dia memanggil mereka sama seperti yang lain. Kami tidak memiliki hak untuk pergi menemui Raja Jiwa sendirian. Senjumaru memandang istana Raja Jiwa dalam pemujaan, tetapi kata-katanya tidak mengungkapkan emosi apapun. Ini, Roja mengangguk sebelum tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Roja langsung terbang menuju kotanya sendiri sementara Senjumaru tidak kembali ke kotanya sendiri tetapi mengikuti Roja di papan kayunya. Ketika mereka sampai di kota, mereka mendapati Kiryu tersenyum pada mereka. Pembangunan dasarnya hampir selesai, kita butuh nama untuk tempat ini dan... Kiryu mulai berbicara, sementara Roja mendengarkan dan mengamati kota, hanya untuk menemukan lebih dari 100 gadis muda berusia antara 15 tahun dan 30 tahun di dalam kota yang baru saja selesai dibangun. Roja merasa aneh pada awalnya, dan dia tidak tahu dari mana asalnya sebelum dia ingat bahwa Kiryu adalah orang yang menemukan jiwa buatan serta cara memasukkannya ke dalam tubuh, yang juga dikenal sebagai gikongan. Tempat Senjumaru hanya memiliki prajurit, Nimaya memiliki roh Zanpakuto, dan tekanan spiritual Hyosuke terlalu besar untuk bertahan hidup bagi jiwa normal. Hanya istana Kiryu dan Tenjiro yang berbeda. Ada apa? Kamu tidak puas dengan kelompok pelayan ini? Kiryu memperhatikan Roja sedang mengamati kota dan tersenyum. Kupikir kamu akan menyukainya, tapi kamu bisa menggantinya dengan petugas laki-laki, dan kamu juga bisa mengubah usia mereka. Itu adalah produk bagus yang kubuat sendiri, dan kualitas gikongan yang dibuat di Soul Society bahkan tidak mendekati yang ini. Mereka tidak berbeda dengan orang normal. Roja mendengarkan penjelasan Kiryu dan terdiam. Tidak perlu, terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kau bisa datang mencariku kapanpun kau mau. Kiryu mengangguk sebelum terbang menjauh. Senjumaru berjalan mendekat dan melihat ke arah gedung sebelum berkata, tata letak gedung ini bisa diubah. Katakan apa yang perlu kamu ubah, dan aku akan mengubahnya. Roja tentu saja tidak menginginkan perubahan apapun pada kotanya, dan bahkan jika dia menginginkannya, dia bisa mengubahnya sendiri, jadi dia menggelengkan kepalanya pelan. Senjumaru menundukkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu kau akan mengatakan itu, aku tidak akan mengganggumu kalau begitu. Ngomong-ngomong, kecuali tingkat tertinggi istana Raja Jiwa, tempat Raja Jiwa tinggal, kau bisa masuk kemana saja sesuka hati karena tidak ada batasan lain. Setelah mengatakan ini, Senjumaru tersenyum lebar dan pergi. Bab 672, tepat sebelum plot asli. Bab 672, tepat sebelum plot asli. Istana Kerabat Jiwa, Aula Abadi. Istana Roja tampak tenang. Para pelayan yang sesekali lewat memperlambat langkah mereka agar tidak mengganggu suara napas halus itu. Sesekali mereka mendengar suara halaman yang dibalik. Roja sedang duduk di sofa empuk dengan seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun duduk dengan tenang berlutut di sampingnya, menunggu perintah apapun yang mungkin akan diberikannya. Roja tidak berbicara, dan dia juga tidak mengatakan apapun. Urahado, ini sedikit menarik. Setelah membaca buku itu, Roja menutupnya dengan lembut, dan judul di sampulnya adalah Urahado. Di Gotei 13 dan Kido Corps, Kido Tanda Pagar 99 merupakan level tertinggi, namun di Istana Raja Jiwa, ada satu lagi yaitu Urakido. Hanya orang yang mempunyai tekanan spiritual khusus yang dapat menggunakan Urakido, bahkan orang seperti Saraki pun tidak akan mampu melakukannya kecuali ia mendapatkan kekuatan dari Raja Jiwa seperti para anggota Zero Squad. Tentu saja, ini tidak termasuk Roja, yang memiliki kondisi abadi. Seperti Kido biasa, ia dibagi menjadi Bakudo dan Hado, tetapi tidak seperti yang pertama, yang memiliki 99 level, yang ini hanya memiliki 9 level. Meski jumlah mereka hanya 9, kekuatan masing-masing dari mereka jauh di atas Kido biasa. Namun, mereka tidak jauh lebih unggul dari Kido Tanda Pagar 95 ke atas. Bagaimanapun, kekuatan di balik Kido Tanda Pagar 95 ke atas sangat dahsyat. Urahado pertama sama kuatnya dengan Hado Tanda Pagar 96, yang kedua sebanding dengan Hado Tanda Pagar 97, sedangkan yang kelima jauh di atas 99 yang biasa. Dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Bakudo. Dalam cerita aslinya, Hyosuke menggunakan Urahado ketiga untuk menghancurkan kulit terluar Yuah dengan kuat.
Meletakkan buku Urahado, Roja berdiri dan langsung menuju ke halaman. Setengah tahun telah berlalu semenjak Roja bergabung dengan pasukan Nol, dan selama itu pula, dia telah mengerti segala hal di Istana Raja Jiwa, namun dia belum mengetahui keadaan terkini dari Sang Raja Jiwa. Selain itu, ia pergi ke Istana Phoenix untuk melihat Nimaiya menempa asuasi, tetapi Roja tidak terinspirasi oleh prosesnya, tetapi hal itu tetap membuat Roja memahami jalur pengembangan Sen Maboroshi. Nimaiya menempa asuasi yang kemudian dikirim ke Soul Society dan diberikan kepada calon Shinigami di Akademi. Namun Urahara menciptakan Hokyoku dan mempelajari batas-batas Shinigami dan Hollow menggunakan asausi untuk yang pertama, dan salah satu eksperimen ini adalah Sen Maboroshi, yang dipengaruhi oleh Hokyoku, tetapi Urahara tidak mengetahuinya. Roja memahami asal-usul Sen Maboroshi dan merasa seperti dia lebih dekat dengan Zanpakuto miliknya, karena dia menjadi satu dengannya. Selain itu, Roja kadang-kadang hanya pergi ke tempat Tenjiro untuk berendam di sumber air panas atau turun untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Soi Fon lalu kembali lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 tahun berlalu, nama Roja semakin jarang disebut di Soul Society, dan semakin banyak kelompok Shinigami lulus dari Akademi. Tentu saja, mereka yang mengenal Roja dengan baik tidak akan melupakan namanya. Seperti Kapten Gotei 13 yang dihancurkan oleh Roja seorang diri. Di dalam aula abadi, Roja berdiri di halamannya dan menunjuk seorang gadis kecil. Ura Bakudo tanda pagar 9. Gadis kecil itu tiba-tiba terbungkus dalam benang putih dan tergantung terbalik di udara. Tuhan, kumohon. Gadis muda itu ketakutan dan menatap Roja dengan ketakutan. Meskipun dia adalah jiwa buatan, dia bukan boneka. Maaf, saya baru mempelajari gerakan ini dan ingin mencobanya. Roja melambaikan tangannya, dan benang sutra itu pun berhamburan, menjatuhkan gadis itu sementara dia menatap Roja dengan takut-takut. Dia mendengar Roja meminta maaf dan tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada tuan lain yang akan meminta maaf kepada pelayan biasa. Melihat penampilannya saat ini, Roja menggelengkan kepalanya. Para pelayannya berbeda dari yang lain, karena selain Roh Zanpakuto, tidak ada jiwa lain di sini yang berani berbicara dengan tuannya. Roja memang tertarik dengan metode pembuatan jiwa buatan. Dalam 10 tahun terakhir, Roja mempelajari metode pembuatannya bersama Kiryu dan menemukan bahwa yang ia coba buat tidaklah sempurna dan selalu memiliki beberapa masalah. Tentu saja, ini adalah masalah yang berhubungan dengan keadaan abadi. Jika dia dapat mengubah keadaannya saat ini menjadi keadaan Raja Jiwa, dia akan dapat menciptakan jiwa yang sempurna, lebih sempurna daripada yang dibuat Kiryu. Selain itu, Roja kadang-kadang merasa bosan setelah mempelajari 9 tingkat Urakido, yang pada awalnya tidak sulit baginya. Roja merentangkan tangannya dan menatap langit sebelum berkata, jika aku ingat dengan benar, plotnya akan segera dimulai. Bab 673, Dua Siswa Pindahan. Bab 673, Dua Siswa Pindahan. Di dalam ruangan yang penuh dengan peralatan mekanik di Soul Society, mata Aizen berkilat ketika dia bergumam, akhirnya, aku menemukan lokasi pasti Hokyoku. Di depannya, sebuah kubus biru redup yang kira-kira lebih besar dari kepalan tangan, yang seharusnya menjadi benda yang menemukan Hokyoku. Itu benar-benar di dunia manusia, dan di wilayah kota Karakura. Jadi Kapten Aizen, apa yang akan kau lakukan sekarang? Mencurinya langsung dengan pergi ke dunia manusia. Jin berdiri di belakang Aizen dengan ekspresi berbahaya di matanya saat dia bertanya. Aizen menggelengkan kepalanya. Tidak, pergi ke dunia manusia dan mengambil Hokyoku akan menyebabkan keributan besar saat ini. Aku harus menemukan cara agar Urahara dapat menyerahkannya ke tanganku. Mendengar perkataan Aizen, Jin berkata sambil tersenyum, tapi, apa yang membuat Urahara melakukan itu? Dia orang yang cerdas. Kau tampaknya sudah punya rencana. Saya masih harus menyiapkan banyak hal. Aizen tersenyum saat dia mulai bersiap. Setengah bulan kemudian, di dunia manusia. Cahaya hitam legam menutupi seluruh langit saat aura aneh menyelimuti kota Karakura. Sosok yang mengenakan seragam Shinigami hitam dengan ekspresi serius bergerak di sepanjang jalan. Dia adalah seorang Shinigami yang ditempatkan di kota Karakura, Rukia Kuchiki. Seharusnya dekat. Pupil mata Rukia berkilat saat dia merasakan tekanan spiritual di dekatnya. Melompat ke atap beberapa kali, Rukia memasuki jendela rumah di dekatnya. Hampir saja, Rukia mengabaikan manusia normal, Kurosaki Ichigo, dan terus mencari tekanan spiritual hollow yang terkonsentrasi di tempat ini. Namun karena perhatiannya tertuju pada tekanan spiritual hollow, tendangan Ichigo langsung melemparkannya. Apa maksudmu? Tutup, dasar bodoh. Apakah pencuri sekarang begitu sombong? Ucap Ichigo kesal sambil menatap Rukia dan menyimpulkan bahwa Rukia adalah pencuri. Meskipun ia dapat melihat Shinigami, ia tidak dapat membedakan mereka dengan manusia biasa. Seperti cerita aslinya, Hollow menyerang saudara perempuan Ichigo, dan Rukia ingin membantu, tetapi dia tidak berpengalaman, jadi dia menawarkan untuk menjadikan Ichigo sebagai Shinigami sementara. Ichigo langsung mengalahkan Hollow, tetapi Rukia tidak lagi memiliki kekuatannya. Saat ini, Isin, Kapten Divisi ke-10, sedang bersandar di jendela dan terlihat sedang sakit kepala. Agar infeksi Hollow tersebut tidak dapat membunuh Masaki, dia mengorbankan kekuatannya, atau jika tidak, jika dia melepaskan 10% saja tekanan spiritual yang dimilikinya sebelumnya, dia akan membunuh Hollow tersebut seketika. Maaf, aku melibatkanmu, Ichigo. Merasakan tekanan Ichigo, Isin tahu bahwa dia telah berubah menjadi Shinigami, dan tidak dapat menahan senyumnya. Apa? Sebuah truk menabrak rumah Ichigo, dan meninggalkan lubang besar di bangunan itu. Apakah Ichigo terluka? Di pagi hari, di sekolah menengah pertama, cerita tentang rumah Ichigo yang tertabrak rel kereta sampai ke telinga Arisawa Tatsuki, Inoue Orihime, dan yang lainnya, dan seisi kelas mulai berceloteh dengan tercengang.
Ini adalah kejadian normal ketika Hollow menyerang seseorang di dunia manusia, mereka hanya akan menggunakan penggantian memori pada saksi dan mengubahnya menjadi kecelakaan normal. Wah, pada saat itu, sebuah tas tiba-tiba mengenai kepala Tatsuki. Aku baik-baik saja, dan keluargaku juga baik-baik saja. Hei, jangan terlihat begitu kecewa. Kurosaki-kun, pagi. Melihat Ichigo, Inoue mencoba menyapa, tetapi dia terlalu gugup dan akhirnya tergagap, yang membuat suasana menjadi sedikit canggung. Ketika Ichigo kembali ke tempat duduknya, dia mendengar suara yang dikenalnya dari samping. Hei, kamu Kurosaki Ichigo, tolong jaga aku. Rukia duduk di sampingnya dan mengenakan seragam sekolah Ichigo. Kemampuan aktingnya hampir mendapat nilai 8 dari 10, yang membuat Ichigo menatapnya dengan mulut ternganga. Apaan nih? Seseorang yang melihat wajah Ichigo secara langsung mulai menjelaskan kepadanya, ini adalah murid pindahan yang bergabung dengan kita hari ini, dia dipindahkan di tengah tahun karena masalah keluarga. Petik 2, Ichigo ingin menanyai mereka, tetapi Rukia menatapnya dengan pandangan mengancam sementara mulut Ichigo berkedut. Rukia berpura-pura menjadi murid baru, tetapi dia mendesah diam-diam. Dia belum memulihkan kekuatannya dan tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai Shinigami. Dia tidak ingin melaporkan diri kembali ke dunia Shinigami, karena ini adalah misi pertamanya dan jika dia melaporkan suatu masalah hanya dalam beberapa hari pertama, dia tidak akan bisa menghadapi Byakuya. Sambil mendesah, Rukia menatap Ichigo dan diam-diam berencana untuk membiarkan Ichigo menggantikannya dan melakukan tugasnya sebagai Shinigami di kota Kurakara sampai dia memulihkan kekuatannya. Ketika Rukia mengambil buku yang diserahkan Ichigo, siswa lain masih membicarakannya. Datang di waktu seperti ini sungguh aneh. Apakah kamu ingat 3 hari yang lalu, Roja juga dipindahkan ke kelas kita? Bukankah seharusnya dia dipindahkan ke kelas sebelah? Agak aneh, tapi bukankah itu karena nilai kita rendah, dan kita hanya sedikit di kelas ini? Rukia mendengar ini dan merasa sedikit aneh. Meskipun nama itu familiar, dia pikir tidak mungkin itu orang yang sama. Guru wali kelas segera tiba di kelas dan menutup pintu di belakangnya. Ketika setengah jam pelajaran telah berlalu, pintu kelas terbuka dan seorang siswa berkata, "Maaf, ada sesuatu yang terjadi, jadi saya terlambat." "Baiklah, silakan duduk." Guru itu tampak tidak yakin tetapi memutuskan untuk menyelidikinya kemudian. Saat murid itu memasuki kelas dengan sikap riang, Rukia meletakkan buku di atas meja dan tampak tertegun oleh murid baru ini. Mengapa ada begitu banyak wajah baru? Petik 2, Mulut Rukia menganga lebar seolah ia melihat hantu TL, maksudnya, matanya hampir jatuh dari wajahnya, dan ia bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kamu. Rukia sedikit menggigil dan mengira dia sedang bermimpi. Melihat ke arah Rukia, Roja tersenyum tipis dan berkata, aku Roja, aku baru saja bergabung dengan sekolah beberapa hari yang lalu, tolong jaga aku. Bab 674, mengambil liburan. Bab 674, mengambil liburan. Apakah kalian saling kenal? Ichigo memandang Rukia dan Roja dengan aneh. Roja merupakan sosok legendaris di Soul Society, hanya dalam kurun waktu 20 tahun ia melejit dari statusnya sebagai pelajar akademi hingga bergabung dengan Royal Guard. Sebagai anggota klan Kuchiki, salah satu dari 4 klan bangsawan, dia tahu bahwa Roja adalah Shinigami yang lebih hebat dari biasanya. Dia berada di atas Gotei 13 dan berada di puncak dunia dalam hal kekuasaan. Dan sekarang, keberadaan seperti itu datang ke dunia manusia dan bergabung dengan sekolah seperti dia. Hal ini membuat Rukia bingung. Ia tidak tahu apakah Roja di depannya adalah Roja, tokoh legendaris di Soul Society atau orang lain. Kalian berdua, Ichigo menatap Rukia dan Roja dan merasa ada beberapa masalah di antara mereka. Namun saat ini, sang guru tidak tahan lagi. Kurosaki, kamu di sini untuk menghadiri kelasku. Kalau ada sesuatu, katakan tunggu saja setelah kelas. Ya, mulut Ichigo berkedut, dia hanya bisa membalas satu kata dengan lemah. Selama sisa waktu itu, Rukia melirik ke arah Roja dari waktu ke waktu dengan keraguan di matanya. Jika itu adalah Shinigami lain, mereka tidak akan yakin bahwa ini adalah Roja yang legendaris, tetapi sebagai anggota klan bangsawan, dia cukup sering berhubungan dengan pasukan Zero. Bahkan sekarang, dia tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan spiritual yang datang dari Roja, tetapi dia 50% yakin bahwa dia adalah orang yang sama. Saat bel berbunyi, Roja mengambil buku pelajaran di atas meja dan meregangkan badan sebentar sebelum berbalik untuk pergi dengan santai. Rukia ragu sejenak lalu berkata, "Hei, tunggu sebentar." Ichigo hendak menanyai Rukia, tetapi melihat dia berjalan ke arah Roja dan mengabaikannya, dia berdiri dan mengikutinya. Roja berjalan pelan, tetapi Rukia berlari dan tidak dapat mengikutinya. Hal ini meyakinkan Rukia bahwa meskipun dia bukan Roja, dia memiliki hubungan dengannya. Rukia mengejar Roja dan Ichigo mengejarnya hingga mereka mencapai tempat terpencil. Roja tiba-tiba berhenti dan berbalik, merentangkan tangannya dengan polos dan bertanya, "Hei, bolehkah aku bertanya apa yang kalian berdua lakukan mengikutiku?" "Tidak, hanya saja, ada sesuatu yang ingin aku katakan padanya." Ichigo terkesiap sambil bertanya-tanya tentang kecepatan Roja. Namun, Rukia mengabaikan Ichigo. Dia tampak malu-malu sambil menggigit bibirnya dan menatap Roja, sedikit takut. Memberikan kekuasaan kepada manusia tanpa izin adalah kejahatan serius, dan dia baru saja melakukannya tadi malam. Sekarang saat dia berhadapan dengan Roja, seseorang dari Zero Squad mencegahnya untuk tetap tenang. Lagi pula, dia tahu bahwa mencoba menutupi hal ini di depan Roja adalah hal yang sia-sia, karena Roja mungkin sudah mengetahuinya. Nah, Roja sudah berada di sini selama 3 hari, mustahil baginya untuk tidak tahu tentang kecelakaan kecil mereka. Ichigo,
diamlah sebentar, Rukia juga takut melibatkan Ichigo dalam masalah ini. Setelah berteriak padanya, dia menatap Roja dengan saksama. Salam, Kapten Roja. Siapa kaptennya? Aku bukan kapten lagi. Roja menatap Rukia yang saat ini sangat ketakutan dan tidak repot-repot membuatnya takut atau menggodanya lagi. Dia langsung tersenyum dan berkata, jangan beritahu siapapun kalau aku di sini. Tidak ada yang tahu kalau aku di sini untuk urusanmu, urus saja sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk berlibur. Setelah berkata demikian, Roja hanya melangkah maju dan berjalan pergi. Jantung Rukia hampir melompat keluar dari dadanya hingga ia mendengar Roja mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sepertinya kesalahan yang kubuat hanyalah masalah sepele di mata Roja, pikir Rukia. Tiba-tiba dia mendesah. Jika dia ingat dengan benar, Roja masuk akademi pada saat yang sama dengannya. Namun status mereka sangat berbeda, dia hanyalah seorang Shinigami, sedangkan yang terakhir adalah salah satu pengawal kerajaan dan yang termuda saat itu. Dia bahkan memiliki kebebasan untuk berlibur di dunia manusia sesuka hatinya. Rukia bergumam lagi, dia tidak tahu apakah anggota Squad Zero memiliki kebebasan sebanyak itu, tetapi dia yakin tidak. Bahkan 46 pusat berada di bawah pasukan 0, dan hanya satu orang yang dapat memerintahkan pasukan 0, yaitu Raja Jiwa. Hei, Rukia, siapa orang itu tadi? Ichigo menyentuh bagian belakang kepalanya saat dia melihat Roja berjalan pergi. Ekspresi Rukia tadi membuatnya takut, dan dia tidak ingin mengganggu apapun. Namun, setelah Roja pergi, dia merasa sedikit tidak senang dan tidak mengerti mengapa Rukia begitu menghormati Roja dan mengapa dia juga takut. Diam, saat Rukia mendengar Ichigo memanggil Roja, orang itu, ia terkejut dan langsung berteriak kepadanya sambil melirik gugup ke arah Roja meninggalkannya. Kali ini Ichigo tidak menuruti perintahnya, tetapi malah bertanya, Momong, kamu sudah menyelesaikan misimu dengan benar, kenapa kamu tidak kembali? Petik 2, petik 2. Rukia menyentuh dahinya sambil merasakan sakit kepala, hanya Shinigami yang bisa kembali ke Soul Society, dan kau hampir mencuri semua kekuatanku tadi malam, sekarang aku hanya bisa mengandalkan tubuh ini. Bab 675, menangkap kucing lagi. Bab 675, menangkap kucing lagi. Saat Rukia menjelaskan situasinya kepada Ichigo, dia memikirkan kecerobohannya dan langsung berkata, Momong, jangan tanya tentang tuan itu atau mencoba melakukan apapun. Kalau tidak, kamu bukan satu-satunya yang akan mendapat masalah. Yang mulia, ya, ada banyak status tinggi dan rendah bagi manusia, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Shinigami. Penguasa tadi adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Aku tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Singkatnya, jangan buat masalah untuknya. Rukia menatap Ichigo dengan wajah serius. Ia takut si idiot itu akan melakukan hal bodoh dan membuat Roja kesal. Roja mengabaikannya dan Ichigo karena dia terlalu malas untuk peduli, tetapi jika Ichigo membuat masalah, dia sendirilah yang harus disalahkan. Petik 2, petik 2. Melihat Rukia begitu serius, Ichigo pun menjadi serius. Ia memiliki berbagai dugaan tentang identitas Roja, tetapi ia segera memikirkan hal lain dan bertanya kepada Rukia tentang alasannya bersekolah di sekolahnya. Rukia akhirnya tersenyum dan berkata, karena kau harus membantuku dalam tugasku sebagai Shinigami sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku. Apa? Aku menolak. Mulut Ichigo berkedut. Dia tidak akan melawan sekelompok monster. Hanya orang bodoh yang akan melawan Hollow tanpa mengeluh. Bukankah tuan itu ada di sini? Pergilah minta bantuannya. Bodoh. Rukia hampir mati karena marah. Dia melakukan kejahatan dan beruntung Roja tidak mengganggunya, tetapi bagaimana jika dia meminta bantuannya, dia pasti akan mencari kematian. Tak jauh dari situ, Roja duduk di samping pohon sambil memperhatikan percakapan Rukia dan Ichigo dengan senyum tipis di bibirnya. Roja tidak menggunakan Gigai atau tubuh buatan untuk datang ke dunia manusia. Lagi pula, dia memiliki tubuhnya sendiri, yang juga merupakan tubuh seorang bijak. Tekanan spiritualnya sendiri tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa memperhatikannya di sini. Kontak dengan Rukia sekarang membuatnya mengonfirmasi bahwa Urahara telah menempatkan Hokyoku di Gigai yang dia gunakan. Tidak seorang pun dapat mendeteksi Hokyoku, tetapi karena Roja memiliki hubungan dekat dengan Sen Maboroshi, yang merupakan sesuatu yang dekat dengan Hokyoku, ia dapat mendeteksinya dengan jelas. Namun, Roja tidak pergi dan mengambil Hokyoku dari Gigai karena belum lengkap. Dalam kondisi Roja saat ini, Roja dapat mengambil kedua Hokyoku dan menggabungkannya sendiri, tetapi setelah menunggu begitu lama, dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Sepertinya tidak ada perubahan dalam alur ceritanya, kalau begitu aku akan berlibur saja di sini. Aku tidak sempat melihat dunia manusia sejak aku datang ke sini. Roja lebih menyukai dunia manusia daripada Soul Society. Lagi pula, dia berasal dari dunia yang sama. Saat berjalan di sepanjang jalan di kota Karakura, Roja melihat sebuah toko es krim, dan langsung memberikan ilusi padanya. Ia mengambil beberapa es krim dan pergi menonton film. Saat matahari hampir terbenam, Roja tiba di depan sebuah toko. Ini adalah toko yang pernah dia kunjungi sebelumnya, itu adalah toko Urahara. Saat ini, di dalam toko duduk Urahara, Tsukabishi Tesai, dan seorang paman setengah baya, yaitu Kurosaki Isin. Urahara mengambil secangkir teh, menyesapnya sebelum berkata, aku tidak menyangka Ichigo akan membangkitkan kekuatan Shinigaminya, Soul Society mungkin akan mengambil tindakan karena ini. Mereka tidak akan melakukannya, untuk saat ini. Mereka masih belum menemukan ini. Urahara menutupi wajahnya dengan kipas kecil dan berkata, aku menutupi tekanan spiritual Ichigo, dan memberikan Rukia Kuchiki Gigai. Roja mendengar perkataan Urahara dari luar pintu dan mengerti mengapa Ichigo tidak ditemukan begitu lama. Itu karena Urahara.
Jika tidak, Soul Society akan dengan mudah menemukan tekanan spiritual Shinigami di dunia manusia. Ini bukan rencana jangka panjang. Isin menggelengkan kepalanya dan berkata, masyarakat jiwa akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Seharusnya cukup lama. Kisuke berkata tanpa ekspresi serius, lagi pula, kekuatanmu sedang pulih, tidak akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Kekuatan penuh Isin digunakan untuk menahan Hollow yang menyerang tubuh Masaki dan tubuh Ichigo setelahnya, tetapi sejak Ichigo membangkitkan kekuatan Shinigami-nya, Hollow-nya cepat atau lambat akan terlepas. Isin tahu hal ini dengan jelas dan tersenyum dengan paksa, aku telah hilang selama bertahun-tahun, bahkan jika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku tidak akan mampu melawan seluruh Soul Society karena aku akan diasingkan karena membantu seorang Quincy. Akan selalu ada jalan. Urahara menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri dan tiba-tiba mendengar suara meong dari luar. Dia berbalik dan berkata, Yoruichi, datang untuk minum secangkir teh. Meong, pintunya terbuka, tetapi bukan kucing hitam itu yang masuk. Sebaliknya, Roja yang masuk sambil menggendong Yoruichi. Sudah lama, Kapten Shiba, Urahara, Nona Yoruichi. Ucap Roja sambil tersenyum sambil tetap memeluk kucing hitam itu yang tengah berusaha keras untuk tersenyum. Biarkan aku pergi. Yoruichi berusaha melawan, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Dia hanya bisa menatap Roja dengan jengkel. Sekarang karena ada banyak orang di sini, dia tidak bisa langsung berubah kembali, karena dia tidak akan punya apapun untuk menutupi dirinya jika dia melakukannya. Ia tidak menyangka akan kembali dipergoki Roja, kali ini karena nasibnya yang malang. Bab 676, aku menolak. Kamu, siapa kamu? Di dalam toko Urahara, seorang pemuda berambut merah melihat Roja dan bersiap untuk bertarung. Tunggu, Jinta. Urahara buru-buru memberi isyarat agar Jinta mundur, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Roja tiba-tiba menghilang dan langsung muncul di sisi meja yang kosong. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengenalku, pemilik toko sudah memberikan izinnya, sebagai seorang anak, kamu tidak boleh menyela pembicaraan orang dewasa. Petik 2, petik 2. Ia begitu cemas hingga hampir menyerang Roja, namun ketakutan yang ia rasakan melumpuhkannya, dan sumber ketakutan itu adalah Roja yang berteleportasi menjauh. Pada saat ini, si kucing Yoruichi sangat terkejut dan matanya terbuka lebar. Bahkan dia tidak melihat sekelilingnya saat Roja bergerak. Meskipun dia dipegang oleh Roja, dia tidak melihat pergerakan di sekelilingnya sama sekali, dan dia adalah Dewi Kilat dari Soul Society. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Orang pertama yang memecah kecanggungan adalah Isin yang mulutnya berkedut sebelum berkata, Kapten Roja, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Promosi Roja ke Zero Squad bukanlah rahasia karena diumumkan di depan publik, meskipun dia tidak akan bisa mengetahuinya, Isin mendengarnya dari Urahara. Namun para anggota Regu Zero bukanlah perwira. Bila ada yang ingin bicara dengan mereka, mereka tinggal memanggil kapten atau tuan. Itulah yang seharusnya menjadi kata-kataku, siapa yang mengira bahwa salah satu kapten perkasa dari Soul Society akan membuka klinik kecil di dunia manusia dan tinggal di sana dengan santai. Roja menepuk-nepuk kucing hitam kecil itu sambil terkekeh pada Isin. Isin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu, sebagai kapten, aku perlu melakukan beberapa pekerjaan yang berantakan, lebih mudah berada di sini. Cek, Roja menatapnya dan berkata, apa yang kau bicarakan? Sebagian besar pekerjaan dibebankan pada Matsumoto dan Hitsugaya, kan? Yang membuat Isin tersipu dan terbatuk. Dia berkata tanpa malu, kamu bukan orang yang bisa bicara. Petik 2, petik 2. Roja tidak punya jawaban atas pertanyaan ini dan hanya bisa berkata, bagaimana dengan sekarang? Lihat dirimu sendiri dan bandingkan denganku. Yoruichi, Urahara, Tesai, mereka semua terdiam karena mulut mereka berkedut. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa salah satu dari mereka adalah Kapten Gotei 13, dan yang lainnya adalah anggota Zero Squad. Bolehkah saya bertanya mengapa Kapten Roja mengunjungi kita hari ini? Urahara akhirnya menanyakan pertanyaan utamanya. Jelas baginya, meninggalkan Istana Raja Jiwa bukanlah masalah kecil. Namun, dia tidak menyangka Roja akan terikat dengan pola pikir seperti itu, karena dia menduga bahwa terakhir kali dia datang ke sini, dia sedang mencari Hokyoku. Tenang saja, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya datang ke dunia manusia untuk berlibur. Roja menjelaskan dengan santai. Urahara dan Isin hampir menyemburkan teh mereka. Seorang anggota Zero Squad, yang bahkan lebih hebat dari Gotei 13, datang ke dunia manusia untuk berlibur. Apakah ini lelucon? Tanpa mempedulikan orang-orang, dia meraih cangkir teh dan menyesapnya. Yoruichi memanfaatkan kesempatan ini dan melepaskan diri dari genggaman Roja dan bergegas keluar ruangan. Sesaat kemudian, Yoruichi kembali dalam wujud manusianya tanpa amarah tetapi malah menatap Roja dengan tatapan provokatif. Kau hanya tahu cara menggertak kucing. Di mana harga dirimu sebagai anggota Zero Squad? Hei, jangan bilang kalau aku cuma bisa ngebully kucing. Aku juga bisa ngebully kamu. Roja berkata sebelum melihat yang lain di ruangan itu dan berkata, apakah kalian semua berpikir jika aku bergerak sekarang, kalian semua bersama-sama dapat menghalangiku? Perkataan itu membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Yoruichi dan Tesai terdiam, ekspresi mereka serius, dan siap beraksi kapan saja. Namun Urahara tersenyum pahit dan berkata, kamu di sini untuk Hokyoku, tapi itu tidak ada lagi di sini. Memikirkan semuanya, Urahara hanya bisa menebak bahwa tujuan Roja datang ke sini adalah Hokyoku. Layak untuk pria cerdas yang selalu kudengar, Urahara, kau menebak separuh tujuanku datang ke sini. Mengenai separuh yang salah, aku sudah tahu bahwa Hokyoku tidak ada di sini, dan tahu di mana tempatnya, tetapi aku tidak tertarik dengan keadaannya saat ini, tetapi yang ingin ku ketahui adalah, bagaimana kau membuatnya?
Roja sangat tertarik dengan hal ini jika ekspresinya memberitahu Urahara sesuatu. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Urahara membuat Hokyoku. Meskipun Urahara tidak sekuat Aizen, minggu ini Urahara dapat menggunakan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar berpotensi menciptakan seseorang yang lebih kuat dari Raja Jiwa. Petik 2, petik 2. Ekspresi Urahara menjadi gelap sebelum dia berkata, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu proses pembuatannya. Meskipun Urahara tidak menyangka Roja dapat menciptakan Hokyoku lain, ia tidak yakin akan hal ini. Jika ia menciptakan Hokyoku lain, hal itu akan mengancam masyarakat jiwa. Dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Roja setelah dia menolaknya, tetapi dia tetap harus menolaknya. Bab 677, Ame no Minaka. Bab 677, Ame no Minaka. Jangan terburu-buru menolak, mari kita bicarakan di tempat lain. Roja berdiri tanpa menunjukkan rasa kesal karena penolakan itu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis tanpa tekanan spiritual di sekitarnya. Tiba-tiba tatapannya semakin dalam, dan sekelilingnya pun berubah. Ame no Minaka. Saat Urahara menolak Roja, dia memang sudah bersiap untuk bertarung bersama Yoruichi, tetapi dia tidak menyangka Roja akan berdiri saja sampai dia melihat perubahan di sekelilingnya. Sesaat yang lalu, mereka berada di toko Urahara, dan di saat berikutnya, mereka berada di dalam ladang es cepat, seluruhnya tertutup salju dan es. Teknik tingkat tinggi, dan disinilah aku menggunakannya dengan mudah setelah mencapai alam abadi. Roja memandang dimensi itu dengan penuh rasa kagum, seakan-akan itu adalah sebuah karya seni. Tetapi Yoruichi, Urahara, dan yang lainnya sangat terkejut saat itu. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka dapat langsung mengetahui apakah ini ilusi atau bukan, dan mereka juga tidak digerakkan oleh Sunpo, dan mereka hanya dapat menebak bahwa ini adalah teknik teleportasi. Sungguh teknik yang menakutkan. Bahkan di dunia Shinigami, teknik teleportasi pada dasarnya merupakan kecurangan bagi kebanyakan orang, dan kemampuan yang digunakan Roja untuk membawa mereka ke dunia lain sangat mengejutkan mereka. Memindahkan mereka melintasi ruang angkasa, tanpa mereka sadari atau melawan, berarti bahwa secara teoritis Roja dapat melemparkan mereka ke Hueco-Mundo atau ke celah ruang angkasa, dan mereka tidak akan dapat melawan sama sekali. Selanjutnya, kita harus bicara baik-baik, atau haruskah aku menjatuhkan kalian semua dan kemudian berbicara, aku tidak tahu apa yang akan kalian pilih. Roja berbalik dan menatap Urahara dan yang lainnya saat ia merasa seperti bos penjahat dari suatu jenis, yang membuatnya sedikit tersenyum. Yoruichi menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Roja dengan kagum. Tentu saja, tepat setelah mengatakan ini, tubuhnya muncul di samping Roja dengan kecepatan luar biasa sambil menendang leher Roja. Setelah menjatuhkanmu, dan membuatmu mengirim kami kembali. Wah, Roja dengan santai mengangkat tangannya dan mencengkeram pergelangan kaki Yoruichi lalu membuangnya dengan jentikan pergelangan tangannya dan berkata, seranganmu mirip dengan Soifon kecil, tapi kamu lebih baik dan lebih berpengalaman. Petik 2, petik 2. Mendengarkan Roja berbicara tentang Little Soifon, mulut Yoruichi berkedut sedikit sebelum menggeram pelan dan menyerang Roja lagi. Namun kali ini, Urahara dan Tesai bergabung dan menyerang bersama. Bakudo tanda pagar 99, Kin. Karena Roja adalah anggota Zero Squad, Tesai langsung menyerang dengan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kain spiritual dan batang besi langsung mengelilingi Roja dan mengikatnya, membuatnya tidak dapat bertahan dari tendangan Yoruichi berikutnya. Akan tetapi, Roja tersenyum, tubuhnya terayun ke bawah, menghindari tendangan Yoruichi, dan saat melewati kepalanya, Roja langsung tegak kembali, menyebabkan Yoruichi mendesis dan berguling kesakitan. Dia benar-benar merespons kecepatan dengan gerakan yang lebih cepat. Bakudo tanda pagar 99, Bangkin. Melihat serangan Yoruichi gagal, Tesai menggunakan Bakudo tanda pagar 99 versi lebih kuat tanpa ragu-ragu dan berteriak. Prolog, pembungkus halting. Refrain, 100 baut berantai. Finale, segel besar yang dilarang sepenuhnya. Kain putih tiba-tiba melesat ke arah Roja, mengikatnya seperti mumi sementara beberapa batang logam memaku kain itu ke tubuh Roja. Akhir, Tesai meraung ketika sebuah kubus raksasa dengan simbol Wan muncul di atas Roja, siap bergerak turun dan menghancurkan Roja. Tetapi, tepat saat kubus besar itu jatuh di kepala Roja, kubus itu berhenti tiba-tiba, dan seberapa keras pun Tesai mencoba, ia tidak dapat membuatnya jatuh lebih jauh lagi. Ledakan. Dengan suara gemuruh, kain di sekitar Roja berserakan, dan batang-batang besi hancur, dan kubus besar di atasnya meledak. Level Kido ini tidak mempan padaku. Roja bergerak perlahan, dan salju di bawah kakinya retak setiap kali dia melangkah. Roja mengangkat tangannya dengan lembut di depannya dan berkata, demi rasa hormat, aku akan melakukan serangan balik pada Kido. Ura Bakudo tanda pagar 9, lagu pertama, Tousan Form. Benang putih bagaikan sutra tiba-tiba menyerbu ke arah Tesai, yang bersiap menyerang Roja dengan hado dan langsung membuatnya tampak seperti pangsit manusia. Melihat situasi yang dialami Tesai, Yoruichi langsung menyerang Roja yang hanya melambaikan tangannya ke arah Tesai. Sutra putih tiba-tiba menyebar ke arah Yoruichi dan menutupinya juga. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak tertutupi oleh benang putih. Urahara, yang bersiap menyerang begitu menemukan celah, terpaksa membela diri karena benang itu datang dari segala arah. Bankai, Kanon Biraki Benihime Aratame. Urahara langsung menggunakan bankainya, karena dia mengerti apa yang digunakan Kido Roja, meskipun dia tidak melihat yang ke-9 sebelumnya. Roja menempelkan kedua tangannya di depannya dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata. Tidak ada gunanya, lagu kedua, Cahaya Agung. 3 sinar cahaya keemasan turun dari langit dan langsung menutupi Urahara dan yang lainnya. Tekanan yang mereka rasakan dari cahaya membuat mereka kesulitan untuk mengangkat satu jari pun. Perjuangan mereka terhenti karena tidak ada yang bisa bergerak lagi.
Bab 678, Metode Pembuatan Hokyoku. Bab 678, Metode Pembuatan Hokyoku. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku cara membuat Hokyoku? Roja tidak menghentikan Bakudo seperti yang dimintanya, sementara benang itu menutupi Urahara dan yang lainnya, hanya menyisakan kepalanya. Petik 2, petik 2. Urahara tidak menjawab, tetapi pupil matanya berkedip seolah dia sedang mengaktifkan sesuatu. Roja tersenyum, mengangkat kakinya, dan terhuyung-huyung, membuat seluruh dunia bergetar. Dia melumpuhkan apapun yang ingin dilakukan Urahara dengan tunggul ini. Aku tahu semua trik yang ingin kau gunakan, Urahara Kisuke. Petik 2, petik 2. Melihat Roja menghentikan jebakannya, Urahara agak terkejut, tetapi dia tidak panik sama sekali dan menggerakkan jarinya sedikit. Namun saat ini, Roja tersenyum lagi dan berkata, Space Freeze. Ruang di sekitar mereka membeku. Aizen jatuh ke dalam perangkap Urahara lebih dari sekali, tetapi Roja lebih kuat, dan ia memiliki kemampuan untuk melihat beberapa detik ke depan, jadi ia tidak membiarkan Urahara menggunakan apapun dalam lengan bajunya. Tidak peduli seberapa hebatnya Urahara, dia tidak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Petik 2, petik 2. Urahara berada di dalam sorotan cahaya, jadi dia tidak terpengaruh oleh pembekuan ruang, tetapi dia bisa merasakan efeknya di sekelilingnya. Dia akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum kecut. Roja melambaikan tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya, bersama dengan benang sutra putih, menghilang. Kamu menang. Urahara meregangkan tubuhnya sedikit sebelum mengulurkan tangannya dan mengambil buku catatan dari tangannya. Ia menulis beberapa hal di buku itu dan melemparkannya ke Roja. Sangat bagus. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Roja mengangguk kecil, lalu dengan sekali lambaian, mereka semua dikirim kembali ke toko Urahara sementara dia tetap berada di dunia es sambil melihat-lihat catatan yang diberikan Urahara kepadanya. Di dalam toko, Isin merasakan ada yang tidak beres saat melihat mereka menghilang, tetapi dia kehilangan kekuatan Shinigami-nya dan hanya bisa menghela nafas melihat situasi saat ini. Ketika Urahara dan yang lainnya muncul, dia merasa lega dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi tadi? Apa yang dilakukan Roja padamu? Apa yang kau lakukan? Kenapa memberikan benda itu padanya? Yoruichi mengabaikan Isin saat dia menanyai Urahara. Urahara memegang topinya sambil berkata sambil tersenyum kecut, apalagi yang bisa kulakukan? Kau sudah lihat betapa kuatnya dia. Aku tidak siap untuk hal seperti itu, dan bahkan jika aku siap, aku mungkin tidak bisa melakukan apapun. Aku tahu itu, tapi menyerahkan benda itu padanya. Tidak apa-apa. Urahara menyela Yoruichi dan berkata dengan sedih, dia mungkin tidak dapat menciptakannya, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan mengancam Soul Society, lagi pula, dia adalah anggota Zero Squad. Begitu mendengar nama Zero Squad disebutkan, Yoruichi terdiam. Sebagai anggota klan bangsawan, dia lebih tahu tentang Raja Jiwa dan Zero Squad daripada Urahara, dan dia sudah menceritakan hal-hal ini sebelumnya. Anggota pasukan Zero adalah kandidat yang dipilih oleh Raja Jiwa, dan mereka yang terpilih merupakan pelindung utama dunia. Karena dia adalah orang yang dipilih oleh Raja Jiwa, maka aku akan percaya padanya. Kata-kata membosankan Urahara bergema di seluruh toko. Sebenarnya, Urahara bukanlah tipe orang yang akan mendengarkan perintah Raja Jiwa, namun karena Raja Jiwa merupakan fondasi dunia, dan satu-satunya yang menjaga dunia dari kehancuran, ia memilih untuk melindunginya. Yaitu, menggunakan jiwa Shinigami yang sangat padat dan jiwa Hollow dan terus-menerus menyesuaikannya dengan tepat untuk mencapai keseimbangan demi penyatuan. Roja melihat benda itu, yang tidak ada di tangannya, di dalam dunia es. Dengan kondisinya saat ini, mudah baginya untuk mengetahui apakah Urahara mengatakan yang sebenarnya atau berbohong kepadanya. Urahara adalah orang yang pintar. Dia tidak menipu atau berbohong kepada Roja tentang hal ini. Setelah membaca catatan itu, Roja memastikan bahwa ini memang metode pembuatan Hokyoku yang sebenarnya. Menggunakan metode ini akan membuatnya semakin dekat untuk memperoleh kekuatan sumber dan kekuatan Raja Jiwa. Penggabungan kekuatan yang berlawanan dapat menyebabkan hampir apapun. Awalnya, Urahara ingin mendobrak batasan antara Shinigami dan Hollow, jadi dia menggunakan jiwa Shinigami dan Hollow untuk penelitian. Pada akhirnya, esensi keduanya hampir menyatu sepenuhnya. Metode ini, meskipun benar, tetap saja menciptakan Hokyoku yang tidak sempurna. Aizen seharusnya menggunakan metode lain, dan dengan dua bagian itu, Hokyoku yang sempurna akan lahir. Roja menggelengkan kepalanya sebelum menghancurkan catatan itu lalu melangkah maju dengan lembut. Ruang angkasa beriak, dan dia langsung menghilang dari dunia es dan muncul di dunia manusia. Di dunia manusia, hujan turun deras di kota Karakura. Orang-orang berjalan sambil membawa payung, tetapi beberapa orang terlihat berlarian dan basah kuyup karena hujan. Cepat, Orihime, sekolahnya ada di depan. Tatsuki berlari ke depan sambil memegang tasnya di atas kepalanya dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang tangan Orihime, menariknya ke depan menuju sekolah. Inoue yang sedang diseret berkata sambil terengah-engah, aku tidak bisa lari lagi. Cuaca yang sangat buruk, tiba-tiba turun hujan. Tatsuki menatap langit dengan marah sebelum menatap Inoue dan berkata, kita harus bergegas atau kita akan sakit. Keduanya berlari menuju sekolah yang sudah terlihat sementara beberapa siswa memegang payung, dan mayoritas berlari liar menuju sekolah di bawah hujan. Bab 679, ini adalah kehidupan SMA. Bab 679, ini adalah kehidupan SMA. Sepertinya hujan turun tiba-tiba, dan sebagian besar siswa tidak menduganya. Inoue memandang siswa lainnya dan tersenyum karena dia bukan satu-satunya yang basah kuyup karena hujan. Mulut Tatsuki sedikit berkedut dan berkata, kau masih bisa tertawa dalam situasi seperti ini. Susah sekali mencari payung. Kuharap hujan berhenti saat kita selesai sekolah.
Kedua gadis itu akhirnya mencapai gerbang sekolah dan langsung berlari menuju koridor. Tatsuki tidak keberatan basah kuyup karena hujan, tetapi situasi Inoue tidak sebagus itu karena pakaiannya menempel di tubuhnya. Mereka tidak bisa membuka pakaian di sini. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memeras air dari pakaian mereka dan berharap anak-anak lelaki itu tidak akan menatap Inoue. Banyak pelajar yang berlari melewati mereka, dan hanya sedikit yang berhenti. Kelas akan segera dimulai, ayo berangkat, kata Inoue kepada Tatsuki, yang mengangguk. Pakaian mereka sudah tidak basah seperti sebelumnya, tetapi masih basah. Namun tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang aneh dan hanya bisa menatap heran ke arah teman sekelasnya yang tidak membawa payung. Orang itu adalah Roja, dan mereka tidak berinteraksi satu sama lain, jadi Roja tidak menyapa mereka. Namun yang membuat mereka heran adalah kenyataan bahwa Roja tidak tampak basah sama sekali bahkan setelah berjalan di bawah hujan. Keduanya mengira bahwa mereka sedang melihat sesuatu dan tidak melihat dengan saksama, kalau tidak, mustahil seseorang menjadi kering setelah berjalan di tengah hujan. Menatap kosong ke arah Roja, yang hendak melewati mereka, Inoue tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi aneh, Roja-san, itu, kamu. Hah, ada apa? Roja menatap Inoue lalu melirik Tatsuki yang tengah menatapnya dengan cara yang sama seperti Inoue. Apa kabarmu? Melihat ke arah Roja, Inoue berkata dengan ekspresi bingung, sambil memeriksa pakaian Roja, Inoue mencoba bertanya tetapi tidak dapat berkata apa-apa, itu, pakaianmu, bagaimana? Mendengar perkataan Inoue, Roja akhirnya tahu apa yang salah. Ia sedang berpikir keras tentang Hokyoku sehingga lupa untuk menekan tubuh sage miliknya, yang dapat menghentikan hujan agar tidak membasahi pakaiannya. Sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia langsung berkata kepada mereka seolah-olah dia tidak peduli, itu hanya tipuan, aku tahu. Saat dia mengatakan ini, Roja menjentikkan jarinya dan terlihat oleh mata telanjang. Air di pakaian Inoue dan Tatsuki mengambang di udara membentuk bola kecil lalu bergerak ke arah jari Roja sebelum dia melemparkannya keluar. Baiklah, itu sudah beres. Roja berkata dengan acuh tak acuh sambil mengabaikan ekspresi kedua gadis itu. Inoue dan Tatsuki berdiri di tempat yang sama sambil terlihat konyol, dan mata mereka membelalak. Inoue dengan bodohnya menyentuh pakaiannya dan mendapati bahwa pakaiannya sudah kering dan berkata, "Yah, Tatsuki, sepertinya aku berhalusinasi, mungkin aku kurang tidur tadi malam." Saya juga, Tatsuki berkata dengan bodoh. Cuaca hari ini sangat aneh, badai dahsyat di pagi hari dan langit cerah di siang hari. Rukia, yang sedang dalam perjalanan, menuju ke toko Urahara untuk membeli beberapa pil sebelum berangkat ke sekolah. Tepat saat dia sampai di sekolah, detektor hollow miliknya bereaksi. Dan aku baru saja sampai di sini. Dia segera pergi ke kelas, mencari Ichigo. Ichigo, ikutlah denganku. Petik 2 tanda tanya. Apa ada yang bisa kau katakan secara langsung, Puff? Saat Ichigo hendak menyelesaikan kalimatnya, Rukia langsung menamparnya dengan keras sebelum berkata, Ichigo, kau baik-baik saja. Aku harus membawamu ke ruang perawatan. Melihat aktingnya yang buruk, teman-teman sekelasnya hampir terjatuh dari tempat duduknya. Apakah dia baru saja? Dia memukulnya tepat di wajahnya, benar. Roja melihat ini dan tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak akan ikut campur dalam hal ini. Di sini, mari kita makan siang. Apa yang membuatmu begitu gembira? Ini kan cuma makan siang. Tatsuki memandang Inoue yang bersemangat dan merasa dia minum terlalu banyak minuman berenergi untuk menjadi energi. Seorang gadis gemuk berkata dengan sedih kepada Inoue, Orihime, mengapa kamu tidak menjadi gemuk setelah makan begitu banyak? Aku iri. Karena nutrisi jelas terkonsentrasi di satu tempat. Siswa lain berkata sambil menatap dada Orihime. Engah. Roja, yang berpura-pura tidur di sudut, hampir tersedak air liurnya sendiri saat mendengar percakapan mereka dan akhirnya teringat seperti apa kehidupan sekolahnya. Ketika Roja melihat mereka, dia mendapati Chizuru tengah menatap dengan pandangan mesum sebelum mencengkeram dada Orihime. Saya ingin makan ini sebagai pengganti bento. Hei, Chizuru, apa yang kamu lakukan di siang bolong? Tatsuki langsung meraung ke arah Chizuru. Tepat saat Chizuru hendak dipukul, terdengar suara pelan dari sana berkata, oh, kalau begitu tidak apa-apa di malam hari. Engah. Tatsuki hampir menyemburkan darah saat dia menatap dengan marah untuk melihat bajingan mana yang mengatakan hal ini sementara Chizuru melanjutkan. Ya, kamu milikku malam ini. Petik 2, petik 2. Tatsuki sekali lagi menatap Chizuru dan hendak meninjunya, namun tiba-tiba embusan angin bertiup dari jendela, yang membuat Inoue menatapnya dengan aneh. Babak 680, Skuro Tsukishima. Babak 680, Skuro Tsukishima. Inoue menoleh dan melihat ke jendela, dan ketika gadis-gadis lain memperhatikan hal ini, mereka berbalik tetapi tidak melihat apapun di jendela. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, Ichigo tiba-tiba melintas dan melompat langsung dari jendela. Ah, hampir semua gadis di kelas berteriak ketakutan. Setelah itu, Tatsuki menatap Ichigo dan berkata, kau, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tentu saja, aku melompat. Ichigo merentangkan tangannya dan tersenyum. Dia jelas bukan Ichigo. Sebaliknya, dia adalah Kon, orang yang menggantikan Ichigo ketika Ichigo harus membunuh Hollow. Tatsuki menunjuk Ichigo sementara dahinya dipenuhi keringat dingin karena ketakutan yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba dia teringat apa yang dilakukan Roja pagi ini dan berpikir bahwa dia akan menjadi gila. Kon, seperti orang mesum, langsung menatap dada Inoue dan berseru. Oh, matanya berbinar, dan dia langsung melompat ke udara, mencoba menerjang dada Inoue. Wah, jangan berisik. Roja, yang duduk tidak jauh dari Inoue, mengulurkan tangan dan mencubit wajah Kon sebelum melemparkannya kembali keluar jendela.
Roja paling benci kalau ada yang berpura-pura muda di depannya, apalagi yang berjiwa buatan. Inoue, Tatsuki. Setelah itu, seluruh kelas terdiam sesaat, sebelum teriakan menggema di seluruh gedung. Gelap, Kurosaki-kun. Wajah Inoue dipenuhi dengan kepanikan saat dia melihat Kurosaki Ichigo terlempar keluar jendela, tetapi dia tahu bahwa dia bukanlah Ichigo yang sebenarnya, karena dia tidak memiliki aura Ichigo di sekelilingnya. Tatsuki menatap langsung ke arah Roja dan berkata, bagaimana bisa kau? Orang itu bukan Kurosaki Ichigo. Roja menatap Tatsuki sebelum melanjutkan, baiklah, terlalu merepotkan untuk menjelaskannya, kau akan mengetahuinya nanti. Itu Ichigo. Apa yang kau bicarakan? Tatsuki menatap Roja dengan bingung, tetapi pada saat ini, Inoue menyela percakapan mereka dan berkata, ya, orang itu bukan Kurosaki-kun. Jika apa yang dikatakan Roja membuat Tatsuki bingung, maka apa yang dikatakan Inoue membuatnya sangat terkejut. Dia mungkin tidak bisa mengatakan bahwa ada jiwa lain di dalam tubuh itu, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tentang sebelumnya, terima kasih banyak. Senyum bahagia kembali tersungging di wajah Inoue saat dia mengucapkan terima kasih kepada Roja. Roja memikirkan hati besar Inoue dan kemampuannya untuk tertawa dalam keadaan apapun, dan hanya satu kata yang muncul di kepalanya, Ahogaru, gadis yang tidak tahu apa-apa. Terima kasih kembali. Sambil melambaikan tangannya, Roja meneruskan tidurnya. Namun, saat itu, Inoue menyadari bahwa Roja sepertinya tidak membawa bekal makan siang dan langsung menempelkan jari di bibirnya dan berkata, yah, sepertinya kamu tidak membawa bekal makan siang, kamu boleh ambil bekal makan siangku. Engah, Roja tidak dapat berbicara sebentar sebelum dia berkata, jangan khawatir, aku tidak lapar. Petik 2, petik 2. Karena Roja menolak tawarannya, dia tidak mendesaknya, melainkan malah tampak termenung. Dia bukan gadis bodoh seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Setidaknya dia lebih pintar dari Tatsuki. Ketika dia mengingat apa yang dilakukan Roja di pagi hari, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang supranatural tetapi dia tahu lebih baik untuk tidak bertanya lebih jauh tentang masalah itu. Pada malam hari, Roja berjalan-jalan di jalanan kota Karakura, yang mengingatkannya pada dunianya sendiri. Ia berencana mencari tempat bermain yang asyik, tetapi saat menoleh ke samping, ia melihat Rukia dan Ichigo berlari ke arah mereka. Saya sering sekali menemukan mereka di mana-mana. Roja menggelengkan kepalanya dan bersikap seolah-olah dia tidak melihat mereka. Dia tidak tertarik pada Ichigo, yang sedang memburu dan membunuh Hollow. Roja segera tiba di sebuah bar dan masuk. Suasana di bar itu sangat hidup saat para gangster muda menari mengikuti alunan musik sementara beberapa penari telanjang berdiri di atas panggung. Tentu saja, bukan itu yang menjadi perhatian Roja saat ini. Alasan dia ada di sini adalah karena saat dia bertemu Rukia sebelumnya, dia melepaskan indranya dan menemukan beberapa karakter menarik di sini. Saya tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini di sini. Roja tersenyum tipis karena tertarik saat dia memesan, secangkir anggur terbaik, silakan. Oke, seorang pemuda tampan di belakang bar tersenyum dan mengangguk sebelum mengambil uang yang diberikan Roja untuk anggurnya. Sementara pemuda itu menyiapkan anggur, Roja meletakkan tangannya di meja sambil menunggu, tetapi pada saat yang sama, dia menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Roja sangat akrab dengan orang ini. Sukuro Tsukishima. Salah satu kemampuan terkuat yang dilihat Roja dalam serial ini adalah kemampuan orang ini. Itu seperti cheat sebenarnya, karena ia memiliki kemampuan untuk menulis ulang masa lalu. Karena mengubah masa lalu akan mempengaruhi masa depan, dan karena itu, kemampuan ini lebih unggul daripada kemampuan Yauh untuk mengubah masa depan. Tentu saja, alasan mengapa Yua kuat adalah karena ia lahir dari bagian Raja Jiwa. Seperti Raja Jiwa, Yua dapat memberikan kekuatan kepada bawahannya, yang jelas merupakan aspek penciptaan, tetapi ia tidak memiliki kendali seperti yang dimiliki Raja Jiwa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.